Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, di mana kisah yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini saya beri judul Kenangan Bapak. Dan cerita Kenangan Bapak ini dikirimkan oleh narasumber yang minta disebut saja namanya sebagai Tony. Kisah ini juga berlatar belakang sekitar tahun 2008-an ketika si narasumber berumur sekitar 19 tahun. Dan kisah Tony ini akan kita awali dengan bagaimana latar belakang kehidupan Tony ketika dia kecil dulu. Jadi kalau menurut Tony, ketika si Tony ini sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD ya, bapak dan ibunya ini sudah berpisah. Jadi memang dia tergolong dalam anak yang berkembang di dalam sebuah keluarga yang broken home. Dan sejak berpisah tersebut, kalau menurut si Tony, bapak dan ibunya ini tinggalnya berbeda tempat, berbeda kota. Jadi kalau ibunya ini ada di ujung Jawa yang ini, bapaknya ada di ujung Jawa yang sana. Dan ketika bapak serta ibunya Tony ini memutuskan untuk berpisah, pada saat itu si Tony ini menyimpan kemarahan tersendiri di dalam dirinya kepada sang bapak. Karena memang kalau menurut si Tony pada saat itu yang bersalah dalam perpisahan tersebut adalah bapaknya. Jadi secara singkat menurut Tony pada saat itu dia bercerita ya bahwasanya ketika masih dalam satu rumah tangga dengan ibunya, bapaknya si Tony ini kita sebut saja namanya adalah Om Erik lah ya. Om Erik ini berselingkuh dengan perempuan lain hingga akhirnya menikah dan tanpa sepersetujuan ibunya si Tony. Jadi ibaratnya ibunya si Tony ini tahu dari orang lain, dan ketika dikonfirmasikan kepada bapaknya si Tony waktu itu ya bapaknya Tony mengaku, hingga akhirnya ibunya tidak mau dimadu, meminta berpisah dan bercerailah mereka. Tapi memang yang disayangkan oleh Tony pada saat itu adalah ketika bapaknya memutuskan untuk lebih memilih keluarga barunya ketimbang diri dia dan ibunya yang sudah menjadi keluarga sang bapak dari sejak lama. Dan setelah perpisahan tersebut menurut Tony, kan si Tony ini ditinggalin bapaknya sekitar dia kelas 4 atau 5 SD ya. Nah dari dia kecil itu sampai kemudian dia dewasa berumur 19 tahunan, itu bapaknya sama sekali nggak pernah nongol, nggak pernah datang, nggak pernah menjenguk si Tony sama sekali. Jadi memang bisa dibilang pada saat itu si Tony ini tumbuh dan berkembang menjadi seorang pria dewasa itu ya tanpa figur seorang bapak. Jadi benar-benar dia hanya hidup bersama ibunya. Dan satu hal yang membuat kemarahan si Tony kepada sang bapak ini semakin bertambah adalah ketika kemudian bapaknya ini pergi kan ya dari rumah. Bapaknya Tony ini meninggalkan hutang yang cukup banyak dan bapaknya sama sekali tidak bertanggung jawab. Dan pada saat itu mau nggak mau yang mempertanggungjawabkan semua hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Om Erik yaitu adalah si ibunya Tony. Kita sebut saja di sini namanya adalah Tante Risma. Jadi Tante Risma itu betul-betul banting tulang lah waktu itu untuk menyicil setiap hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si Om Erik di sana. Bahkan kalau menurut si Tony, Tante Risma ini sempat menggadaikan sertifikat rumah mereka demi mendapatkan uang. Tony sendiri mengaku bukan hanya dia ditinggalkan oleh sosok sang bapak ya, tapi ketika kemudian bapaknya dan ibunya ini bercerai, Tony ini sama sekali kehilangan figur keluarga yang berasal dari pihak bapaknya. Jadi dia tuh bukan cuma nggak ketemu sama bapaknya aja gitu, tapi juga dengan paman-pamannya, dengan bibi-bibinya, juga dengan kakek dan neneknya yang berasal dari pihak keluarga bapaknya. Jadi semua dari mereka tuh kayak benar-benar menghilang dan menjauh dari keluarganya si Tony dan juga ibunya. Itulah yang kemudian membuat si Tony ini merasa sangat sayang dengan ibunya ya, karena dia kan melihat secara jelas bagaimana proses dan perjuangan sang ibu untuk bisa lepas dari jerat hutang yang selama ini ditinggalkan oleh bapaknya. Bapaknya nggak pernah jenguk sama sekali, apalagi memberikan nafkah. Makanya Tony bilang pada saat itu saking dia sayangnya sama sang ibu, dia sampai nggak pernah berani untuk melawan setiap perkataan ataupun perintah yang diberikan oleh Tante Risma kepada dia. Dan singkatnya ketika usia Tony ini sudah menginjak 19 tahunan ya, ketika hidup si Tony ini sudah mulai tenang, hutang-hutang bapaknya juga sudah mulai selesai dia bayarkan dengan segala sesuatu yang dia perjuangkan bersama ibunya. Dan si Tony ini bilang bahkan dia sudah mulai lupa bahwa di luar sana dia memiliki seorang bapak gitu. Tiba-tiba saja ketika usianya si Tony ini sudah menginjak 19 tahun tersebut, ada seorang tamu yang datang ke rumah dia, dan Tony ingat benar pada saat itu yang membukakan pintu adalah si Tony sendiri. Dan ketika dia melihat sosok yang berdiri di depan pintu tersebut, si Tony ini kagetnya bukan main. Dan kalau misalkan di antara kalian menebak bahwasanya tamu yang datang pada saat itu adalah bapaknya si Tony, itu kalian salah. Karena sebenarnya yang datang pada hari itu dan bertemu langsung ya dengan si Tony, itu adalah adik dari bapaknya si Tony. Kita sebut saja namanya adalah Om Adi.
Adi. Dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwasanya si Tony ini sudah sangat lama sekali tidak pernah bertemu dengan bapaknya ataupun keluarga dari pihak bapaknya. Tapi pada saat itu meskipun si Tony ini sudah sangat lama tidak bertemu dengan si Om Adi, tapi karena memang tidak terlalu banyak perubahan dalam struktur wajahnya si Om Adi gitu kan ya, dia masih kelihatannya lumayan samalah dengan Om Adi yang bertahun-tahun yang lalu. Akhirnya si Tony ini bisa mengenali bahwasanya yang datang di hari itu adalah adik dari bapaknya, yaitu Om Adi. Dan sebenarnya pada saat itu ketika dia bertemu dengan Om Adi, sebenarnya di dalam hatinya juga adalah rasa nggak suka, masih ada rasa kesel gitu karena ngerasa diabaikan selama ini. Tapi bagaimanapun kata Tony, dia masih berusaha untuk bisa menghargai orang-orang yang jauh lebih tua dari dia gitu kan, meskipun ada rasa nggak suka di dalam hatinya. Ketika Om Adi datang, dia berusaha untuk terlihat sopan pada saat itu dengan tetap menyalimi tangan omnya. Dan ketika si Tony ini menyalimi tangan omnya gitu kan ya, si Om Adi ini langsung bertanya lah kepada si Tony, "Ibu mana? Om Adi mau ngomong sama ibu hal penting." Dan pada saat itu si Om Adi ini dibiarkan masuk oleh si Tony. Tony juga memanggil ibunya kan untuk menemui Om Adi. Tapi memang waktu itu si Tony ini sama sekali tidak kepikiran, dia tidak tertarik untuk ikut masuk dalam perbincangan tersebut. Jadi si Tony ini masuk aja gitu ke dalam kamarnya meskipun memang pintunya dia buka sedikit. Dan karena memang waktu itu posisinya rumahnya si Tony ini nggak terlalu besar ya, jadi jarak dari ruang tamu ke kamarnya dia itu nggak terlalu jauh. Dan ketika pintu dibuka, apapun yang dibicarakan di ruang tamu itu setidaknya masih bisa kedengeran lah dari arah kamarnya si Tony. Dan dari pembicaraan yang terjadi di antara Om Adi dan juga ibunya, kemudian si Tony ini akhirnya tahulah bahwa pada saat itu Om Adi datang ke rumah dia untuk memberikan kabar bahwasanya ayahnya, bapaknya si Tony ini ternyata lagi sakit parah. Dan meskipun memang ada kemarahan di dalam hatinya si Tony, ada rasa benci di sana ya, karena dia ngerasa nggak pernah ditengokin, kemana aja selama ini, kok tiba-tiba ketika sakit keluarga yang udah ditinggalin lama dipanggil gitu. Adalah rasa-rasa seperti itu. Tapi jujur saja kalau kata si Tony, dia tetap merasakan kesedihan di dalam hatinya. Bahkan ketika kemudian Om Adi ini menjelaskan bagaimana kondisi terakhir dari bapaknya si Tony ya kepada Tante Risma, bahwasanya pada saat itu memang sakitnya Om Erik ini sudah sangat parah, bahkan untuk nafas saja sudah susah. Bisa dikatakan bahwasanya mungkin waktunya Om Erik ini sudah tidak lama lagi gitu. Di balik rasa benci dan rasa marahnya si Tony, dia sempat meneteskan air mata. Tony menceritakan bahwasanya pertemuan tersebut tidak berlangsung terlalu lama, karena setelah Om Adi ini selesai menyampaikan segala sesuatu yang memang harus dia sampaikan kepada Tony dan juga ibunya, dia ini langsung pamitan pulang. Dan sebelum dia keluar dari rumah, memang Tante Risma ini sempat memanggil Tony untuk keluar dari kamarnya, setidaknya ya saliman dulu lah sama Om Adi gitu ya, sebelum Om Adi ini pergi dari rumah tersebut. Dan ketika kemudian si Tony ini sudah saliman sama Om Adi, waktu itu Om Adi ini sempat bilang gini, "Kita tunggu ya kedatangan Tony dan juga ibu di sana." Dan waktu itu jujur si Tony ini memang belum tahu apa maksud dari perkataan Om Adi. Dia juga kan nggak tahu janji apa yang sebelumnya sudah dibuat oleh Tante Risma kepada si Om Adi. Jadi kalau kata Tony pada saat itu ya dia nggak menjawab apa-apa karena dia nggak tahu apa-apa, dia nggak mengangguk ataupun menggeleng. Dan setelah kepergian dari Om Adi dari rumah tersebut, si Tony ini melihat gerak-gerik ibunya ya, yang kayak tiba-tiba berubah kayak kayak kalut gitu. Lalu Tony ini sempat melihat ibunya ini pergi ke dalam kamar mandi. Dan ketika melihat ibunya pergi ke kamar mandi, nggak tahu kenapa Tony ini feelingnya ngerasa nggak enak aja gitu, kayak dia ini udah ada perasaan bahwa sepertinya ibu sedih karena kabar yang sebelumnya dibawa oleh si Om Adi tentang bapaknya. Jadi ketika ibunya masuk ke dalam kamar mandi, waktu itu si Tony ini berinisiatif untuk mengikuti dari belakang. Dan ketika pintu kamar mandi tersebut ditutup, diam-diam si Tony ini mendengarkan dari luar. Dan benar saja ketika kemudian si Tony ini sengaja menguping gitu ya dari pintu, pada saat itu dia mendengar suara ibunya tuh lagi nangis sesenggukan di dalam kamar mandi, tapi berusaha diredam dengan suara keran air yang sengaja dinyalakan. Jadi kalau kata Tony pada saat itu mungkin ya Tante Risma ini ngerasa sedih sebenarnya, meskipun memang kenangan masa lalu mereka tidak berakhir dengan baik. Dan setelah menghabiskan beberapa waktu di dalam kamar mandi untuk mengeluarkan perasaannya, dia meluapkan kesedihannya kan di dalam kamar mandi. Mungkin dia memang tidak ingin dilihat oleh si Tony bahwa saat itu dia sedang bersedih. Tony bilang waktu itu dia nggak berani mengganggu ibunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya cukup membuat dia penasaran ya pada saat itu. Jadi si Tony ini memutuskan udahlah saya diem aja
gitu sambil nonton TV, sampai benar-benar dia menunggu ibunya lebih dulu lah yang ngajak dia ngomong. Dan barulah sekitar jam 4 atau setengah 5-an, kata Tony, setelah selesai sholat asar waktu itu, Tante Risma ini keluar dari dalam kamarnya masih berpakaian mukena secara lengkap ya. Dan setelah itu barulah dia mengajak si Tony ini untuk bicara secara serius. Dan pada saat itu Tante Risma ini langsung menceritakanlah segala sesuatu yang memang disampaikan oleh Om Adi sebelumnya. Karena kan mungkin Tante Risma tidak tahu bahwasanya pada saat itu si Tony ini sudah mendengar sedikit lah ya kisi-kisi dari pembicaraan mereka. Tante Risma bercerita bahwasanya sakit dari bapaknya si Tony atau si Om Erik ini sebenarnya sudah lama ya, sudah berjalan beberapa tahun belakangan. Tapi memang sakitnya tersebut awalnya masih masih belum membatasi gerak dari sang bapak. Jadi waktu itu meskipun masih memakai tongkat gitu ya, Om Erik ini masih bisa lah berjalan gitu ya, masih bisa, mobilitas dia masih bisa dilakukan sendiri. Tapi kemudian ketika lambat laun penyakitnya si Om Erik ini semakin parah, jadi kalau kata si Tony pada saat itu ada kayak semacam komplikasi penyakit gula dengan asam urat yang diderita oleh si Om Erik. Dan semakin lama ketika penyakit tersebut mungkin semakin parah ya dialami oleh Om Erik, pada akhirnya Om Erik ini tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi dia cuma bisa tiduran aja di atas ranjang, segala sesuatunya dia harus melalui bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Bahkan untuk buang air kecil, buang air besar, dia itu udah gak bisa melakukan mandiri. Jadi memang harus benar-benar dibersihkan oleh orang-orang yang menjaga. Dan mungkin karena hal tersebutlah, karena dianggap sudah merepotkan kondisinya, kalau menurut Om Adi, pada akhirnya keluarga barunya dari Om Erik yang dulu menjadi penyebab di mana Om Erik ini pada akhirnya meninggalkan Tony dan juga ibunya, itu memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, meninggalkan Om Erik sendirian tanpa memberitahu siapapun. Jadi tahu-tahu pihak keluarganya Om Erik ini pagi-pagi keesokan harinya gitu ya, hanya menemukan Om Erik ini sendirian di dalam kamarnya tanpa ada istri ataupun anak dia yang berasal dari keluarga baru dari keluarga barunya tersebut. Dan karena pada saat itu sudah tidak ada lagi keluarga yang bertanggung jawab dengan kondisi kesehatannya Om Erik, kan gak ada yang menjaga lagi. Pada akhirnya waktu itu ketiga adik dari si Om Erik ini berdiskusi dan mengambil sebuah kesimpulan bahwa mereka ini memutuskan, udahlah kita ganti-gantian aja ngejagain Om Erik gitu. Misalkan 2 hari kamu, 2 hari ini, 2 hari ini gitu secara bergantian. Karena bagaimanapun kan mereka juga memiliki keluarga sendiri dan tinggalnya ada yang berjauhan sebenarnya dari rumahnya si Om Erik. Dan mau gak mau memang semua biaya pengobatan itu harus ditanggung oleh ketiga adiknya, karena memang yang sangat disayangkan adalah bapaknya si Tony, si Om Erik ini tidak meninggalkan sisa-sisa harta apapun yang bisa dijual gitu mungkin ya untuk mengobati penyakit dia waktu itu. Jadi memang segala sesuatunya tuh baik itu biaya pengobatan, biaya kesehariannya Om Erik, biaya maintenance rumahnya Om Erik itu benar-benar berasal dari patungan dari ketiga adiknya tersebut lah. Dan kalau menurut si Tony ya, jadi 3 adiknya dari Om Erik ini 2 laki-laki 1 perempuan. Yang satu kita sebut saja namanya Om Duta, yang satu Om Adi yang tadi yang nyamperin si Tony dan juga ibunya, dan satunya tuh perempuan kita sebut saja namanya adalah Tante Lina. Dan keadaan dari Om Erik yang paling membuat pihak keluarganya pada saat itu merasa khawatir adalah ketika kemudian Om Erik ini semakin kehilangan kemampuannya untuk bicara. Jadi dia tuh kalau mau bicara itu mulutnya bisa bergerak, tapi yang keluar itu suaranya itu cuma kayak sekedar kayak gitu aja. Dan beberapa kali belakangan yang diketahui oleh adik-adiknya Om Erik pada saat itu, si Om Erik ini mulai sering memanggil namanya Tante Risma. Jadi di antara nafasnya yang sering tersengal-sengal gitu ya, dia kesulitan bernafas, dia kesulitan bicara. Satu-satunya kalimat yang bisa diucapkan lancar oleh bapaknya si Tony itu adalah nama ibunya, yaitu Risma. Itulah kenapa pada akhirnya meskipun ada rasa malu di sana, ada rasa nggak enak di sana dari pihak adiknya Om Erik ya, karena kan mungkin mereka juga merasa bahwa selama ini mereka nggak pernah muncul untuk memberikan perhatian kepada keluarganya si Tony kan sebelumnya. Kemudian tiba-tiba saja mereka datang meminta tolong agar Tony dan ibunya bisa menjenguk kakak mereka yang sedang sakit. Pasti kan ada rasa nggak enak di sana. Cuma ya mau nggak mau terpaksa ya mereka harus melakukan hal tersebut, karena memang sepertinya satu-satunya orang yang paling dirindukan oleh Om Erik di dalam sakitnya, yaitu si Tante Risma dan juga si Tony. Dan di dalam permohonannya si Om Adi yang pada saat itu meminta tolong agar si Tony dan juga ibunya ini mau datang ngejengukin Om Erik gitu sebentar aja. Bahkan Om Adi ini sempat meminta maaf kepada si Tante Risma. Dia mewakili pihak keluarganya pada saat itu meminta maaf kalau misalkan selama ini bertahun-tahun belakangan dia dan juga beberapa pihak keluarga dari Om Erik ini nggak pernah ada yang datang untuk menjenguk ataupun memberikan perhatian kepada Tony dan
dan juga ibunya. Dan pada saat itu setelah selesai menceritakan apa yang disampaikan oleh Om Adi kepada dia, Tante Risma ini pada akhirnya menanyakanlah kepada si Tony. Karena memang kan si Tony anak dia satu-satunya ya. Si Tante Risma ini meminta pendapat, kira-kira gimana Ton? Apakah kita mau datang ke sana untuk ngejenguk Bapak atau enggak setelah segala sesuatu yang sudah pernah beliau lakukan di masa lalu kita? Dan pada saat itu kata Tony, dia ingat sekali memberikan jawaban kepada ibunya, bahwasanya dia bilang gini, Ibu nangis kan ketika Ibu dengar keadaan Bapak lagi sakit seperti itu. Itu artinya Ibu memang masih sayang sama Bapak. Jadi kalau misalkan Ibu masih sayang sama Bapak, silakan nggak apa-apa Ibu kalau mau ngejenguk Bapak. Dan Ibu nggak perlu mengingat-ingat lagi apa yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Cukup anggap Bapak sebagai mantan suami Ibu. Tapi bagaimanapun Bapak kan tetap menjadi bagian dari keluarga kita, bagian dari diri Tony. Dan karena jawaban bijak dari Tony tersebut, pada akhirnya Tante Risma ini yakinlah ya dengan keputusannya waktu itu, bahwasanya ya sudah, saya akan pergi bersama Tony ke kampung di mana tempat Om Erik waktu itu tinggal. Dan kalau kata Tony waktu itu untuk menempuh perjalanan ke sana, karena kan memang si Tony dan ibunya ini tinggal di Jawa Barat, sedangkan bapaknya waktu itu sudah pindah ke ujung Jawa Timur. Jadi waktu itu si Tony dan ibunya ini harus naik kereta api, turun di stasiun yang ada di sana, di salah satu kota yang ada di sana, dan untuk melanjutkan perjalanan mereka ini harus menaiki sebuah mobil travel. Tony sedikit menceritakan bagaimana suasana perkampungan tempat di mana bapaknya si Tony ini tinggal. Jadi si Om Erik ini tinggal di sebuah kampung yang sebenarnya itu adalah kampung kelahiran dia. Jadi dulunya kedua orang tuanya Om Erik itu memang tinggalnya di sana. Dan kalau kata Tony, memang perkampungan itu terasa sekali perbedaannya dengan kota yang sebelumnya berbatasan lah ya dengan perkampungan tersebut. Jadi kalau misalkan di perbatasan kota itu masih kerasa ramenya, vibes kotanya itu masih kerasa lah. Tapi kemudian ketika memasuki wilayah perkampungan itu mulai nih kerasa sepinya, mulai kerasa ya namanya perkampungan lah gimana. Dan jalanannya pada saat itu bukan jalanan yang mulus ya. Jadi kayak masih jalanan, kalian tahu jalanan aspal yang sudah lama hancur dan tidak diperbaiki, yang aspalnya sudah pada pecah-pecah gitu, kemudian kerikilnya pada keluar. Nah seperti itulah kondisi jalanan yang harus dilewati oleh si Tony dan juga ibunya waktu itu naik mobil travel. Dan wilayah perkampungan yang ada di sana memang kondisinya masih bercampur ya. Jadi misalkan sepetak nanti kalian ngelihat ada kebun-kebun liar, nanti sepetak lagi kalian akan menemui wilayah persawahan yang luas. Nanti sepetak lagi kalian mulai akan menemukan perkampungan, dusun-dusun yang banyak rumah penduduknya di sana. Jadi memang betul-betul masih masih variatif lah di sana. Dan satu hal yang menjadi ciri khas dari perkampungan tersebut kalau kata Tony adalah banyak sekali warga yang tinggal di sana itu memiliki bangunan yang dulunya sering digunakan sebagai tempat sarang burung walet. Kalau kalian pernah melihat rumah yang di belakangnya ada bangunan tingginya gitu ya, kemudian ada suara-suara walet yang terdengar. Nah, seperti itulah gambarannya sepintas. Jadi memang kebanyakan penduduk yang ada di perkampungan tersebut pada saat itu mata pencahariannya adalah yaitu sarang burung walet tadi. Dan kalau menurut si Tony, sebenarnya menurut ceritanya dari Tante Risma ya, ketika mereka perjalanan di sana, si Tony kan otomatis bertanya, oh di sini banyak yang punya rumah sarang walet ya Bu ya gitu. Dan kemudian ibunya ini menjelaskan bahwa iya dulu bapak kamu juga sebenarnya memiliki usaha seperti itu. Jadi salah satu mata pencarian Om Erik yang sempat membuat ekonominya Om Erik waktu itu sempat naik gitu ya, yaitu sarang burung walet tadi. Tapi entah bagaimana ceritanya Om Erik ini sempat bangkrut hingga kemudian usahanya di bidang sarang burung walet itu tidak lagi dilanjutkan. Nah, ketika si Tony dan juga ibunya ini sampai di rumahnya si Om Erik, di sana akhirnya si Tony ini melihat ada 2 buah bangunan tinggi yang dulunya mungkin digunakan sebagai rumah burung walet. Itu letaknya ada di bagian kanan, di bagian kiri dari rumahnya si Om Erik. Jadi rumahnya Om Erik itu inti rumahnya itu ada di bagian tengah. Dan sebenarnya kalau kata Tony ya, vibes yang ditimbulkan ketika dia melihat 2 bangunan bekas rumah sarang burung walet tersebut, itulah sebenarnya yang membuat suasana rumahnya Om Erik itu kayak kayak nyeremin. Karena kan pada saat itu posisinya rumah inti dari Om Erik itu kan diapit oleh kedua bangunan tadi. Jadi bagaimanapun ketika ada orang yang mampir ke rumah tersebut, berjalan kaki melewati perkarangan gitu ya, mau nggak mau kan mereka harus melewati bangunan yang sudah tidak terpakai itu lagi, baru kemudian sampai di rumahnya Om Erik. Dan ketika kemudian si Tony serta ibunya ini sampai di rumahnya Om Erik, waktu itu jam sekitar 4:30 sore kalau kata si Tony ya. Dan ketika mereka turun dari mobil travel,
mereka menurunkan koper-koper yang mereka bawa, karena waktu itu ya mereka kan memang berencana menginap beberapa hari lah ya di sana. Ketika mereka turun itu mereka langsung disambut nih oleh Om Adi dan juga seorang perempuan yang dikenali oleh si Tony sebagai istrinya Om Adi, yang sebut saja di sini namanya adalah Tante Irma. Jadi memang kebetulan waktu itu di hari tersebut yang mendapat giliran untuk menjaga Om Erik di rumah itu memang adalah Om Adi. Dan Om Adi menjelaskan memang setiap kali dia mendapatkan giliran untuk menjaga Om Erik, dia selalu membawa istrinya dengan alasan supaya nggak terlalu repot lah. Dan sekali lagi Tony bilang ketika mereka berdua menyambut kedatangan Tony dan juga ibunya, sempat kerasa lah ada suasana canggung yang terjadi di antara mereka berempat, yang mungkin karena setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya mereka bertemu lagi gitu kan, mungkin masih ada perasaan apa ya, kayak ada perasaan gak enak, bercampur rasa malu, bercampur ya kalian bisa bayangkan lah bagaimana situasi dan kondisi keluarga tersebut di masa lalu, dan pada akhirnya mereka harus kembali dipertemukan karena memang Om Erik sedang sakit. Dan di sini adalah poin utama yang harus kalian ingat ya, karena nantinya poin ini akan terhubung dengan cerita ke depannya. Jadi ketika kemudian si Tony ini datang bersama ibunya sampai di rumah tersebut, mereka berdua ini langsung dipersilahkan oleh Om Adi untuk masuk ke dalam rumahnya Om Erik untuk melihat bagaimana keadaannya Om Erik. Cuma pada saat itu si Tony ini menolak dengan sopan. Jadi pada saat itu si Tony ini bilanglah kepada ibunya bahwasanya enggak, ibu masuk duluan aja Tony, nanti nunggu di luar biar ibu punya waktu dan juga kesempatan yang leluasa untuk bicara dengan bapak. Padahal sebenarnya kalau kata Tony, alasan dia nggak mau masuk ke rumah tersebut adalah ya karena dia nggak mau ketemu sama bapaknya. Dia masih marah sama bapaknya, dia masih nggak suka sama bapaknya, masih benci gitu ya. Dia masih mengingat segala sesuatu kejadian yang menyakitkan dan dia belum siap untuk bisa bertemu dengan bapaknya lagi meskipun bapaknya pada saat itu kondisinya udah nggak sehat. Dan di dalam cerita ini Tony ini bilang dia sudah memaafkan bapaknya sejak lama. Ketika dia sudah mulai berdamai dengan kehidupannya, dia sudah memaafkan bapaknya. Tapi untuk melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi antara dia, bapaknya dan juga ibunya, itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dia lakukan. Dan untungnya pada saat itu kalau kata Tony, Tante Risma ini sangat memaklumi anaknya ya. Dia sangat mengerti dengan bagaimana sikap dan juga sifat anaknya. Mungkin dia tahu alasan aslinya nih kenapa si Tony belum mau masuk waktu itu. Jadi si Tante Risma ini sudah mempersilahkan Tony menunggu di luar. Dan waktu itu si Tony ini berkisah bahwasanya untuk menunggu ibunya di luar, dia ini pada akhirnya duduklah di dekat pagar, jadi di pekarangan rumahnya Om Erik. Pada saat itu di sana ada sebuah batu besar, jadi kayak batu kali gitu ya, yang besar gitu, dimana muatlah di situ 2 atau 3 orang dewasa duduk bersama. Dan pada saat itu meskipun usianya memang masih sangat muda, Tony bilang dia memang sudah mulai merokok ya. Jadi ketika dia nunggu di luar, duduk di atas batu tersebut, dia ini sambil merokok. Dan supaya kalian bisa membayangkan ya, pada saat itu si Tony ini duduk di atas batu tersebut, posisinya itu sambil menghadap ke arah 2 bangunan bekas dari rumah burung walet. Jadi waktu itu posisinya membelakangi jalanan yang ada di depan. Dan Tony bilang ketika dia duduk di sana, kemudian dia memperhatikan 2 bangunan bekas sarang burung walet tersebut. Entah kenapa lagi-lagi dia kepikiran tentang apa ya. Jadi gini, dia mikir gini loh. Bapak punya 2 buah sarang burung walet nih dulunya. Otomatis kan secara finansial seharusnya bapak itu dulu makmur ya. Dan dalam kemakmurannya tersebut bapak ini tega ninggalin saya, ninggalin ibu, nggak pernah jenguk, nggak pernah kasih nafkah gitu. Jadi ketika si Tony ini melihat 2 bangunan itu, justru rasa benci dan rasa marahnya itu semakin memuncak. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya si Tony ini kayak udahlah nggak usah dipikirin lagi gitu. Akhirnya dia memutar badannya membelakangi 2 bangunan tersebut. Jadi kalian bisa bayangkan pada saat memutar badan, posisinya si Tony ini sudah menghadap lagi ke arah jalanan depan ya, ke arah perkarangan rumah. Dan ketika sudah memutar badannya, dia kemudian memperhatikan kesunyian yang ada di depan sana. Tony ini nggak tahu perasaan dia saja atau bukan, kalau kata dia. Ketika dia lagi asik ngerokok waktu itu, dia ngerasa ada yang lempar kerikil di bagian belakangnya. Jadi kayak cetuk gitu. Waktu itu si Tony ini kan kayak langsung nengok. Tapi dia nggak ngeliat siapa-siapa. Maksudnya dia nggak ngeliat ada orang di sana. Kemudian ibunya Om Adi dan juga istrinya Om Adi kan ada di dalam rumahnya Om Erik. Jadi pada saat itu si Tony ini berpikir mungkin perasaan saya aja, atau mungkin ada burung yang buang air gitu ya di atas dia, atau gimana gitulah pikirannya si Tony waktu itu. Dia nggak berpikiran macam-macam. Dan mungkin jedanya sekitar 3 menitan dia ngerokok lagi gitu. Dia ngerasain lagi ada yang ngelempar punggungnya waktu itu dengan kerikil, tapi rasanya kerikil
kerikilnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan pada saat itu Tony bilang dia ngerasa kesel nih, karena dia ngerasa lagi dikerjain sama seseorang yang memang sengaja ngelempar dia, terus ngumpet. Jadi waktu itu memang Tony ini masih kepikiran bahwasannya yang lempar dia itu adalah orang ya, manusia. Dan sambil ngegerutu gitu, sambil ngomong bahasa yang ya bahasa kebun binatang gitu ya, akhirnya si Tony ini nengok lagi, tapi lagi-lagi dia nggak nemuin siapa-siapa di belakangnya. Karena harus kalian ingat bahwasanya dia membelakangi posisi di mana rumah Om Erik dan 2 bangunan bekas sarang burung walet itu berada. Jadi kan secara ruang pun harusnya tidak ada orang yang bisa masuk ke tempat tersebut, terkecuali bisa dilihat oleh si Tony kalau misalkan masuk dari depan. Dan ketika tidak menemukan siapapun yang melempar kerikil ke arah dia, dan kalian harus ingat ya, ketika si Tony ini ngerasa dilempar gitu oleh kerikil, si Tony kan ngelihat ke bawah ke tanah tuh, kerikilnya ada. Jadi itu bukan perasaan dia doang, karena kerikilnya tuh ada. Tapi di tengah kebingungannya Tony waktu itu, dia masih belum kepikiran untuk ngerasa takut. Jadi dia tuh kayak ngerasa masih dikerjain sama orang aja gitu. Nah, barulah beberapa saat kemudian, si Tony ini melihat ibunya, Om Adi, dan juga istrinya si Om Adi ini keluar dari rumahnya Om Erik. Jadi mereka bertiga itu keluarnya barengan lah, sambil ya ngobrol-ngobrol santai gitu. Dan ketika melihat ketiga orang tersebut keluar dari rumah Om Erik, pada saat itu si Tony ini mulai bisa melupakan tentang drama dilempar batu kerikil tadi. Jadi saat itu si Tony ini udah fokus nih, fokusnya sudah berpindah kepada ketiga orang tadi. Dalam hatinya kan bertanya-tanya gitu, ini ibu ngobrolin apa sama Om Adi, sama istrinya Om Adi. Tapi karena memang si Tony ini nggak mau dinilai sebagai orang yang kepo gitu kan, akhirnya si Tony ini pura-pura memalingkan wajahnya lagi gitu ya, supaya dia nggak kegap sedang memperhatikan obrolan ketiga orang tersebut. Si Tony ini ngelanjutin ngerokok gitu, hingga kemudian pada akhirnya ibunya si Tony ini ada yang turun. Dan ketika mengalihkan pandangan, waktu itu si Tony kan sambil ngelanjutin ngerokoknya, nggak lama ibunya si Tony ini menepuk pundaknya si Tony, terus bilang gini, "Kak, ibu, Om Adi sama Tante Risma mau sholat di musola deket sini dulu ya. Habis itu kita mau lanjut cari makanan dulu supaya kita bisa makan nanti barengan di sini." Dan ketika mendengar ibunya ngomong kayak gitu, sebenarnya si Tony ini kayak udah ada rasa protes di dalam dirinya. Maksudnya gini, saya mau ditinggal sendirian gitu di sini, di tempat sesepi ini, cuman ngejagain bapak sendirian gitu kan. Cuma belum sempat si Tony ini protes gitu ya, kemudian Om Adi ini datang nih, nyamperin si Tony dan juga ibunya di tempat tersebut. Dan pada saat itu Om Adi tuh bilang gini, "Nanti ada anak Om Adi yang datang ke sini ya, namanya Lukman. Memang Om suruh untuk datang ke sini untuk bisa nemenin Tony, dan mungkin sebentar lagi akan sampai." Dan ketika kemudian si Tony mendengar hal tersebut dari Om Adi, ya dia ngerasa cukup tenang ya. Setidaknya dia tahu bahwa dia nggak akan sendirian di sana dalam waktu yang lama. Dan pada saat itu si Tony ya sudah membiarkan ibunya, Om Adi, dan juga Tante Risma ini pergi begitu saja dari rumah tersebut. Mereka itu berjalan kaki. Jadi mereka tuh bertiga tuh jalan kaki, dan si Tony ngeliatin dari tempat dia duduk. Dan si Tony ini nggak kepikiran apa-apa ya. Dia belum ngerasa takut sama sekali, karena dia mikirnya musola mungkin nggak akan jauh ya, karena kan tadi ibunya bilang musola di dekat sini gitu. Jadi waktu itu ya sudahlah, dia santai aja sambil ngerokok sebatang, 2 batang. Tunggu sekitar setengah jam kemudian, kalau kata Tony ya 25 menit lah. Si Tony ini mulai ngerasa kok ibu nggak datang-datang, Om Adi nggak datang-datang, ini mereka pada kemana? Bahkan pada saat itu anaknya Om Adi yang katanya namanya adalah Lukman, yang katanya disuruh datang ke situ untuk nemenin si Tony gitu ya, itu belum muncul batang hidungnya. Dan Tony nggak munafik ya, kalau misalkan pada saat itu dia mulai ngerasa merinding sekujur badannya, karena bagaimanapun dia berada di situ sendirian di tengah sebuah rumah sepi, terus banyak bangunan sarang burung walet yang tidak terpakai lagi, dan suasana di perkampungan itu kan nggak kayak di kota ya, maksudnya agak gelap sedikit, ya udah sepi, orang-orang udah pada masuk rumah. Dan waktu itu rumah Om Erik itu lumayan jauh lah dari tetangga, jadi kayak ada jeda-jeda perkebunan orang dulu baru rumah tetangga, nanti ada sawah-sawah dulu baru rumah tetangga. Jadi memang penduduknya itu terpencar. Tapi meskipun merasa takut, kalau kata si Tony ya, gengsi dia tuh masih terlalu besar untuk mau masuk ke dalam rumah untuk menemui bapaknya. Jadi waktu itu si Tony ini masih memutuskan untuk diam di perkarangan rumah tersebut sambil duduk di atas batu, walaupun suasana di sekitarnya sudah berubah temaram ya, karena kan matahari sudah mulai turun waktu itu. Dan Tony tetap bertahan di sana sampai kemudian azan maghrib ini berkumandang. Dan sampai di titik ini, kalau kata Tony, dia udah mulai ngerasa kesel nih sama ibunya, karena dia ninggalin si Tony sendirian di rumah tersebut dalam waktu yang cukup lama. Tapi kemudian ketika azan
Tapi kemudian ketika azan maghrib itu sudah selesai berkumandang, kan si Tony ini juga nungguin ibunya kok nggak pulang-pulang juga. Sementara dia juga kan harus segera menjalankan ibadah sholat maghrib. Akhirnya ya Tony nggak punya pilihan lain selain masuk ke dalam rumah dan menjalankan ibadah sholat maghrib di dalam rumah tersebut. Meskipun dia nggak tahu ya harus menjalankan di ruangan mana, karena kan dia belum pernah masuk sama sekali ke rumahnya Om Erik. Dan Tony bilang ketika kemudian dia berdiri di ambang pintu depan dari rumahnya Om Erik gitu, kalian bisa membayangkan mungkin ya. Jadi kan dia berdiri dulu. Otomatis kan pandangannya agak menyapu bagian depan dari rumah tersebut. Dan itu suasananya sangat sepi. Hanya beberapa lampu aja yang dinyalakan karena memang kan gak ada orang yang beraktivitas di dalam rumah tersebut. Dan si Tony pada saat itu tuh ya gak bisa mendengar suara siapa-siapa karena memang gak ada orang di sana. Dan mereka pun jauh dari keramaian. Jadi kemudian ketika si Tony ini membuka sepatunya gitu kan, dia kan waktu itu memakai sepatu sport gitu lah, sepatu Keds gitu. Dia buka sepatunya, dia taruh di bagian depan dari pintu tersebut karena sudah menjadi kebiasaan kalau kata si Tony ketika dia masuk ke dalam sebuah rumah atau ke sebuah ruangan, meskipun tidak ada orang di sana, dia akan selalu mengucapkan salam. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh si Tony waktu itu. Jadi dia sempat mengucap gini, Assalamualaikum gitu. Dan sama sekali tidak dibayangkan oleh si Tony sebelumnya ketika dia mengucapkan salam tersebut, dia menganggap tidak ada orang di sana, dia melangkah mungkin 3-4 langkah ke depan, tiba-tiba saja ada yang menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Dan itu suaranya laki-laki kalau kata Tony. Suaranya pelan, tapi Tony bisa mendengar dengan jelas. Jadi kayak seolah-olah suara itu deket sama dia. Dan waktu itu si Tony langsung berhenti, langkah kakinya langsung berhenti. Dia celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri sambil jantungnya tuh berdebar dengan cepat. Dia memastikan bahwasanya nggak ada siapa-siapa di dalam rumah itu. Satu-satunya orang yang ada di rumah tersebut ya bapaknya tadi. Tapi kan bapaknya lagi sakit ya. Bapaknya ada di kamar, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan nggak bisa ngomong dengan jelas. Jadi waktu itu yang menjawab salamnya itu siapa gitu. Dan karena rasa ganjil tersebut, akhirnya niatan awal si Tony yang pengen sholat maghrib gitu ya, masuk ke dalam rumah tersebut, akhirnya dia batalkan. Jadi dengan merinding sekujur badan, si Tony ini langsung membalikkan badannya, dia berputar arah, dia menuju ke pintu depan lagi gitu ya. Tapi ketika kemudian dia mengambil sepatu gitu, jadi kan dia sepatunya kan diganjel ya di pintu depan gitu, dia mau ngambil sepatunya lagi, mau dipakainya lagi. Nah, ketika dia lagi nunduk itu, kemudian dia melihat ada sorot lampu motor yang masuk ke dalam perkarangan rumahnya Om Erik. Dan jujur saja ketika si Tony ini melihat ada orang yang datang ke rumah tersebut, dan ketika dia melihat ada orang lain yang datang ke rumah tersebut, kalau kata Tony waktu itu rasa takutnya tuh kayak tiba-tiba aja tercabut dari ubun-ubunnya. Dia ngerasa lega gitu karena pada akhirnya ada yang nemenin dia. Dan si Tony sempat berdiri tertegun melihat sosok orang yang datang dengan sepeda motornya waktu itu. Jadi dia nunggu dulu gitu karena dia nggak kenal dengan orang itu sebenarnya. Dia baru pertama kali melihat sosok tersebut. Dan ketika orang itu sudah memarkirkan motornya persis di perkarangan rumahnya Om Erik, kemudian dia turun, dia tersenyum gitu kan ya kepada si Tony. Dia bahkan saliman sama si Tony gitu. Jadi kalau kata Tony memang kelihatannya kalau dari penampilannya gitu ya, dia tuh jauh lah lebih muda dibandingkan dengan Tony. Mungkin usianya sekitar 15 tahunan lah. Nah, pada saat itulah ketika saliman, anak laki-laki tersebut memperkenalkan diri bahwasanya dia adalah si Lukman, anaknya si Om Adi. Dan waktu itu si Lukman ini bahkan minta maaf ya sama si Tony karena dia datangnya agak telat, karena memang dia harus menjalankan ibadah sholat maghrib dulu di rumahnya, baru kemudian dia berangkat ke rumahnya Om Erik untuk menemui si Tony. Hingga kemudian si Tony dan juga si Lukman ini kayak ngobrol lah gitu ya. Ngobrol-ngobrol santai aja, mereka duduk barengan di atas batu yang sebelumnya diduduki oleh si Tony, batu kali yang besar itu yang ada di pekarangan rumah Om Erik. Nah, di sanalah ya tipis-tipis si Lukman ini menceritakan bagaimana kehidupan Om Erik dulu ketika dia berkeluarga dengan keluarga barunya. Jadi waktu itu kalau kata si Lukman, memang dulu Om Erik ini bisa dikatakan salah satu orang yang beradalah di kampung tersebut ya karena usaha burung waletnya itu tadi. Dan ketika posisi finansial dari Om Erik ini lagi di puncak, istri barunya si Om Erik ini kemudian hamil, memiliki seorang anak, kemudian gak lama hamil lagi. Jadi pada saat itu kalau kata si Lukman sih, anaknya Om Erik dari keluarga barunya itu laki-laki dan perempuan sepasang, usianya 7 dan 8 tahun. Dan waktu itu kalau kata si Lukman ya, karena dia juga masih kecil, dia juga hanya mendengar selentingan
ya, cerita-cerita dari ibunya atau dari bapaknya, bahwasanya ketika kemudian Om Erik ini sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain, istri barunya si Om Erik ini kan kabur ya dari rumah. Nah, itu kaburnya sambil membawa banyak sekali barang-barang berharga miliknya si Om Erik. Jadi kayak uang cash, simpenan emas-emas gitu, bahkan sertifikat rumah pun itu dibawa oleh istri barunya si Om Erik. Jadi memang ketika si Om Erik sakit, dia nggak meninggalkan harta apapun. Dan si Lukman juga sempat menceritakan tentang keberadaan dari dua adik lainnya dari Om Erik yang pada saat itu sebenarnya ikut bergantian menjaga si Om Erik gitu ketika dia sakit. Dan pada hari itu mungkin karena memang rumah mereka juga tidak terlalu dekat dengan rumahnya Om Erik, mereka nggak tahu tentang kedatangannya Tony dan juga ibunya si Tony. Jadi memang mereka belum datang ke situ untuk menemui mereka. Tapi pada saat itu si Lukman ini sempat meyakinkan si Tony ya bahwasanya kedua adik lainnya dari Om Erik itu baik kok orangnya. Dan sebagai informasi saja buat kalian bahwasanya si Tony ini sebenarnya tidak terlalu mengenal sosok Lukman sebelumnya, karena mereka ini memang jarang ketemu ketika si ibu dan juga bapaknya si Tony ini masih bersama. Apalagi ketika kemudian mereka berpisah, ya semakin tidak pernah bertemu lagi lah si Tony dan juga si Lukman. Jadi memang pertemuan mereka pada saat itu bisa dikatakan adalah pertemuan pertama mereka dan juga kesempatan pertama mereka bisa ngobrol sebegitu lamanya. Dan singkat cerita, setelah ngobrol banyak hal gitu ya dengan si Lukman, si Tony ini kemudian teringat bahwasanya dia ini belum melaksanakan sholat maghrib kan waktu itu, karena kan tadi sebelumnya gagal ya. Kalau kata si Tony, sebenarnya waktu itu di dalam hatinya nih, berkali-kali hatinya tuh bilang gini, ayo minta temenin aja sama Lukman gitu, sholat gitu. Karena bagaimanapun dia masih keinget nih sama kejadian menyeramkan yang baru saja terjadi di dalam rumahnya si Om Erik. Tapi waktu itu si Tony bilang gini, dia masih terlalu ngerasa gengsi gitu untuk minta temenin si Lukman, karena dia takut dianggap cupu sama anak yang usianya jauh di bawah dia. Jadi pada saat itu ya berusaha untuk memberanikan diri aja gitu. Akhirnya si Tony ini pamit lah sama si Lukman untuk menjalankan sholat maghrib dulu ya gitu di dalam rumahnya Om Erik. Bahkan waktu itu si Lukman ini sempat memberitahu lah kepada si Tony bahwasanya di dalam rumahnya Om Erik itu ada sebuah ruangan yang memang dikhususkan untuk tempat sholat. Tempatnya tuh ada di bagian tengah rumah tersebut, deket dengan dapur gitu kalau kata si Lukman. Dan waktu itu si Tony cuma mengangguk aja, kemudian dia berjalan masuk. Dan kalau menurut si Tony, ketika dia kemudian memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah tersebut dengan perasaan yang deg-degan, yang ya dia belum bisa lupa lah gitu ya dengan kejadian yang sebelumnya terjadi kepada dia, ketika dia kemudian menyusuri ruangan demi ruangan gitu kan untuk mencari tempat di mana wudhu, kemudian di mana dia bisa sholat. Waktu itu si Tony ini bilang gini, dia sempat mendengar seperti suara orang ngorok, jadi kayak gitu loh. Dan Tony mendengar suara tersebut itu asalnya dari sebuah ruangan yang kemungkinan besar adalah kamarnya si Om Erik. Tapi waktu itu si Tony nggak berani ya untuk membuka kamar tersebut, untuk mengintip gitu, untuk memastikan apa yang dia dengar. Tapi si Tony ini memang sempat mendekatkan telinganya ke arah pintu dari kamarnya Om Erik tersebut, dan ya lagi-lagi dia mendengar suara itu. Jadi memang di situ si Tony ini bisa mulai membayangkan bahwasanya oh ternyata benar ya bapak nafasnya memang sebegitu sulitnya. Dan kalau kata Tony, ketika dia kemudian mendengar suara nafas bapaknya yang udah kayak orang ngorok seperti itu gitu kan ya, dia juga sudah kebayang seberapa parah sakit bapaknya. Dia sebenarnya ngerasa kasihan, ngerasa iba gitu. Dan dia waktu itu sudah memiliki niat, ya sudahlah mungkin nggak ada salahnya kali ya saya nengok bapak sebentar, ngelihat kondisi bapak gimana gitu kan. Cuma karena waktu itu si Tony ini merasa bahwasanya dia dikejar waktu untuk sholat maghrib dulu lah gitu ya. Pada akhirnya si Tony ini memutuskan untuk sholat. Dia mau sholat dulu, baru setelah sholat dia berniat untuk menemui bapaknya di dalam kamar tersebut. Dan setelah berjalan beberapa saat gitu ya, dia melipir gitu dari ruangan tempat di mana kamar si Om Erik itu berada. Nggak sulit sih bagi si Tony untuk kemudian menemukan tempat di mana keran untuk wudhu itu berada. Jadi tempatnya itu kayak bersebelahan dengan kamar mandi gitu. Nah dari kamar mandi tersebut kalau kata si Tony itu ada dapur bersih, dan di samping dapur bersih itu barulah ada tempat kecil yang dikhususkan untuk sholat. Jadi pada saat itu kalau kata Tony, dia cepat-cepat menggulung lengan sweater yang dia pakai, kemudian dia menyalakan keran air yang ada di sana. Dia mengambil wudhu dari tangan gitu kan, mulut, hidung, sampai dia mengusap wajahnya, membasuh wajahnya ya. Dan ketika dia selesai membasuh wajah, jadi baru sekali, dua kali gitu. Sebelum kemudian si Tony ini mengusap wajahnya yang ketiga kalinya, itu ada suara orang berdehem di belakangnya si Tony. Jadi kayak
Dan itu suaranya orang laki-laki lagi. Tony mendengar suara itu dengan jelas, tapi lagi-lagi dia berusaha bertahan ada di sana gitu ya. Maksudnya dengan pemikiran gini, saya ini lagi wudhu, saya mau beribadah, saya nggak boleh takut dengan hal-hal tersebut. Dia melanjutkan lagi nih melanjutkan wudhunya sampai ke ke kening gitu kan, sampai dia membersihkan telinga. Nah, ketika terakhir dia membasuh telinga, ada suara orang lagi bicara di belakangnya. Ajarkan Bapak wudhu juga, nak. Dan karena pada saat itu si Tony merasa bahwasanya godaannya sudah sangat luar biasa menakutkan kan. Kalau sebelumnya dia hanya mendengar suara mendehem doang, dan pada saat itu tiba-tiba dia mendengar kayak ada suara orang yang berbicara di belakang dia. Dia takut dong. Maksudnya ini udah keterlaluan nih ngegangguinnya gitu. Jadi waktu itu si Tony tidak menyelesaikan wudhunya, dia lari dari ruangan tersebut, dia nggak ngelihat lagi ke kanan dan ke kiri. Dan kalau kata Tony, ketika dia berlari dari tempat dia wudhu ke depan, itu dia nggak nemuin orang sama sekali. Jadi dia juga nggak tahu siapa yang mengajak dia bicara pada saat dia wudhu tadi. Karena kan kita sama-sama ingat bahwasanya waktu itu si Lukman kan menunggu si Tony di depan, duduk di pekarangan gitu. Sementara bapaknya lagi sakit di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan karena rasa takutnya tadi, si Tony bilang ketika dia lari ke depan gitu ya, dia nggak bisa nahan mulutnya tuh untuk berteriak gitu. Jadi kayak gitu, dia lari ke depan, dan ketika dia udah sampai di depan gitu ya, dia berdiri di depan pintu ngelihat ke arah Lukman. Si Lukman kan nengok ya, karena dia ngedenger suara si Tony berteriak ketakutan. Dia nengok sambil ngeliatin si Tony gitu, dan waktu itu mungkin saja si Lukman ini kepikiran, ini orang kenapa kok jejeritan kayak gitu. Dan kalau kata Tony waktu itu dia malunya luar biasa, dan pada saat itu menepikan semua rasa gengsinya kan. Bodoh amat lah si Lukman mau mau ngejek dia, mau mentertawakan dia atau bagaimana gitu. Waktu itu akhirnya si Tony ini ngambil lagi sepatu yang dia taruh di depan dari pintu utama, dia pakai lagi sepatu itu cepet-cepet kan. Akhirnya dia duduk lagi lah bersama si Lukman di atas batu besar yang ada di pekarangan. Dan kalau kata si Tony, pada saat itu si Lukman ini sebenarnya sempat bertanya ya kepada si Tony saat dia sudah sampai di batu tersebut. Si Lukman ini nanya, kenapa Mas? Cuma waktu itu si Tony ini kayak antara denger nggak denger gitu dengan pertanyaan tersebut. Dia kayak lagi tertegun mikirin itu suara siapa yang saya dengar di dalam. Karena dia yakin dia lagi nggak berhalusinasi dan suara itu benar-benar nyata ada di dekat dia terdengarnya. Dan mungkin karena tidak mendapatkan jawaban, akhirnya si Lukman ini kembali bertanya kan, kenapa toh Mas gitu, dengan suara yang agak lebih lantang. Maksudnya mungkin supaya si Tony ini mendengarkan pertanyaannya lah ya. Tapi waktu itu alih-alih menjawab, Tony bilang dia justru memberikan pertanyaan lain kepada Lukman. Dan waktu itu kalau kata si Tony ya, yang kepikiran sama dia nggak tahu kenapa, pokoknya dia harus segera melaksanakan sholat. Tapi dia nggak mau sholat di dalam rumahnya si Om Erik. Jadi pada saat itu dia bertanya lah kepada si Lukman, di dekat sini ada musola atau masjid nggak sih Man? Dan waktu itu si Lukman menjawab dengan santai gitu kan, ada sih Mas, tapi agak jauh kalau jalan kaki. Mas mau pakai motor aku aja tah. Waktu itu si Lukman udah menawarkan hal tersebut, tapi kata Tony lagi-lagi gengsinya terlalu besar pada saat itu. Dia nggak mau dianggap lemah oleh si Lukman kan. Masuk ke musola deket aja harus minjem motor gitu kan, saya jalan kaki juga bisa gitu. Akhirnya si Tony ini menolak lah tawarannya si Lukman. Dia bilang gini, nggak apa-apa, saya jalan kaki saja, tinggal kamu tunjukin aja arahnya kemana kalau mau ke musola tersebut. Dan waktu itu akhirnya si Lukman ini memberikanlah arahan jalan gitu ya kepada si Tony menuju ke musola yang memang letaknya paling dekat sama rumahnya si Om Erik. Jadi walaupun paling dekat, tapi kalau misalkan jalan kaki itu mungkin sekitar 15 menitan lah. Dan si Lukman juga sempat meminta maaf ya kepada si Tony karena dia nggak bisa nemenin Tony untuk pergi ke musola tersebut. Karena memang kan Om Erik nggak bisa ditinggalin sendirian ya. Dan ya Tony pun menempuh perjalanan dengan berjalan kaki waktu itu menuju ke musola dengan perasaan yang campur aduk kata si Tony ya. Karena ya seperti yang saya katakan di awal bahwasanya suasana yang ada di perkampungan kan nggak sama dengan suasana yang ada di perkotaan. Mungkin kalau di perkotaan jam 7, jam 8 itu kita masih ngeliat keramaian lah ya, terang, lampu ada di sana dan di sini. Tapi kan kalau di perkampungan beda. Mungkin setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, semua orang-orang itu akan beristirahat masuk ke dalam rumah. Pun penerangan juga tidak terlalu banyak. Itu pula yang dialami oleh si Tony. Dia merasakan bahwasanya penerangan yang ada di sekitar jalan yang dia lalui pada saat itu sangat minim. Sekalipun ada penerangan, paling itu hanya berasal dari bohlam-bohlam kecil yang dipasang oleh para penduduk yang ada di kampung tersebut di depan pekarangan rumahnya. Dan kalau kata Tony pada saat itu dia juga harus melewati berbagai macam variasi dari jadi kayak ada persawahan, dia harus melewati
perkebunan, kemudian baru dia menemui perkampungan dari penduduk-penduduk gitu. Jadi kayak rumah-rumah, nanti kebun lagi, nanti rumah sawah gitu. Jadi memang nggak semuanya rumah yang dia lewati. Dan sebenarnya dalam perjalanan tersebut ya, bisa dikatakan separuh dari perjalanan itulah si Tony ini masih sering, nggak sering sih, beberapa kali lah berpapasan dengan orang-orang yang kebetulan berjalan gitu. Mungkin penduduk yang ada di sana, dan ketika bertemu dengan si Tony, mereka menganggukkan kepala, tanda sopan gitu, atau sekedar melemparkan senyum. Dan dalam perjalanan tersebut, kalau kata Tony, ya dia berusaha untuk sesantai yang dia bisa, meskipun nggak bisa dipungkiri adalah rasa-rasa merinding. Jadi kayak bulu kuduk dia berdiri, dan ketika dia harus melewati kayak kebun-kebun liar di mana banyak pohon-pohon di sana, semak belukar gitu ya, atau sawah-sawah gitu kan, yang memang suasananya sepi waktu itu, dia akan mempercepat langkah kakinya, bahkan dia lari. Yang jelas si Tony ini menggambarkan bahwasanya suasana yang dia lewati ketika dia melakukan perjalanan di malam itu sensasinya luar biasa, campur aduk lah. Hingga kemudian perjalanannya si Tony ini harus membuat dia melewati sebuah, bisa dikatakan sebuah tanah lapang, di mana di tanah lapang tersebut ditumbuhi banyak sekali rumpunan bambu. Dan ketika dari beberapa meter gitu ya, jarak beberapa meter, si Tony melihat di sana ada rumpunan bambu. Sebenarnya kalau kata si Tony, dia tuh kayak udah punya feeling gak enak di dalam hatinya. Terus saya pun merinding jadinya. Jadi waktu itu si Tony ini bahkan sempat berpikir, apa saya balik lagi aja ke rumah gitu ya? Apa saya nggak usah ngelanjutin perjalanan gitu ya? Karena nggak tahu kenapa itu dari sekujur badan dia, dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu tiba-tiba kayak berdiri semua bulu kuduknya. Tapi lagi-lagi karena gengsinya yang besar ya, si Tony ini nggak mau dilihat pengecut oleh si Lukman. Dia ini nggak mau kelihatan ketakutan gitu, putar balik pulang. Jadi waktu itu si Tony ini memutuskan untuk, ya udahlah, saya tetap melanjutkan perjalanan ini apapun yang akan dia temui di depan sana. Dan benar saja, meskipun si Tony ini berusaha untuk menguatkan hatinya gitu ya, berusaha untuk menegarkan, dan dia ini berkali-kali berbicara gitu ya di dalam kepalanya, jangan nengok kanan kiri, jangan nengok kanan kiri, jangan nengok kanan kiri gitu ya. Istilah udahlah, nunduk aja ngeliatin jalan gitu, nanti juga kan rumpun bambunya terlewatkan. Tapi nggak tahu kenapa, ya Allah, merinding. Tapi nggak tahu kenapa ketika kemudian si Tony ini berjalan persis jadi dia persis bersebelahan dengan rumpunan bambu tadi. Matanya ini, ekor matanya ya, itu kayak ngelihat ada satu batang bambu yang agak bengkok gitu ya. Kan kalau yang lain kan bambunya pada menjulang ke atas gitu ya. Nah, yang satu batang tersebut itu kayak bengkok ke bawah gitu. Jadi kayak ada seolah-olah tuh kayak ada yang lagi nangkring di atas batang bambu yang bengkok tersebut nih. Kalau nggak percaya, saya merinding. Dan mungkin karena waktu itu kita kan terkadang semakin dilarang, justru rasa penasaran kita kan makin muncul gitu ya, namanya manusia. Jadi waktu itu meskipun si Tony ini berusaha untuk menyadarkan dirinya, jangan dilihat gitu ya, tapi ya gimana pun juga dia tetap akhirnya melirik juga ke arah batang bambu tersebut. Dan kalau kata Tony ya, pada saat itu ketika dia melirik ke arah batang bambu tadi, dia tuh sambil baca-baca semua doa yang dia bisa. Semua doa yang dia bisa pokoknya dia baca sambil kumat kamit mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitulah ya. Dia melirik ke sana. Tapi kalian tahu nggak apa yang terjadi ketika dia komat kamit sambil menengokkan wajahnya, pandangannya ke arah batang bambu tadi? Jadi kan dia noleh ke arah kanan ya. Tiba-tiba saja dari arah sebelah kirinya, itu ada suara perempuan. Suara perempuannya itu niruin bacaan doanya si Tony. Jadi misalkan si Tony lagi baca Al-Fatihah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kayak gitu. Suara perempuan itu ngikutin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu. Jadi bacaannya persis sama, bahkan lebih pelafalannya lebih bagus kalau kata Tony. Cuman yang membedakan adalah nada si perempuan tersebut ketika membaca doa itu kayak seolah-olah sengaja ngeledek si Tony yang ketakutan. Dan karena rasa takut yang luar biasa, si Tony bilang itu kakinya tuh udah kayak gemeteran gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa gempa karena mungkin kan dia ketakutan ya. Dan waktu itu dia sudah berusaha untuk lari, tapi kakinya nggak bisa bergerak. Jadi kakinya tuh kayak nempel di bumi. Dan karena merasa badannya nggak bisa diajak kompromi pada saat itu, nggak bisa diajak kabur, tapi dia ketakutan, pada akhirnya si Tony ini cuma bisa duduk lemes. Jadi dia ngeringkuk di tengah jalan sambil nutupin mukanya kayak gini. Dia cuma bisa nangis sesenggukan. Dan ketika dia nangis, kalian tahu nggak, suara perempuan tadi itu niruin tangisannya si Tony. Jadi kayak ikut
Kayak gitu. Jadi kayak sengaja ngeledekin si Tony. Jadi kalian bisa bayangin gimana histerisnya si Tony pada saat itu dalam situasi tersebut. Dan waktu itu kalian inget ya, posisinya si Tony kan lagi ngeringkuk di tengah jalan ya. Dia berusaha untuk nutupin mukanya gini karena dia takut. Dan entah bagaimana ceritanya, dia masih mendengar suara-suara perempuan itu yang ngeledekin dia, yang niruin tangisannya si Tony pada saat itu. Akhirnya si Tony ini kayak sedikit ngangkat kepalanya gitu ya. Nggak sengaja pandangannya pada saat itu kemudian terarah ke batang bambu yang sebelumnya bengkok tadi. Dan waktu itu kata Tony, dia ngeliat batang bambu itu kayak naik turun kayak orang naik jungkat-jungkit gitu loh. Dan ketika si Tony melihat agak lama gitu ya, karena dia penasaran itu kenapa batang pohon bisa naik turun begitu. Dia ngeliat kemudian perlahan, itu awalnya kayak asap, tapi astagfirullahaladzim. Itu awalnya kayak asap, tapi lama-kelamaan kayak semakin membentuk sebuah figur gitu ya. Dan figurnya itu adalah perempuan. Kemudian si Tony itu ngelihat figur perempuan tersebut duduknya tuh kayak duduk di atas motor gitu loh. Jadi batang bambunya di tengah, perempuan tersebut kakinya tuh di bagian kanan dan kiri. Jadi dia kayak naik kuda-kudaan gitu loh. Dan waktu itu perempuan tersebut tengok ke arah si Tony. Dia sambil ngeledekin, sambil niruin suara Tony yang nangis tadi. Jadi kayak kayak gitu. Jadi sebentar nangis niruin suaranya si Tony, sebentar dia ketawa. Dan Tony bilang memang sejak kecil setiap kali dia ketakutan akan hal apapun itulah gitu ya, itu kebiasaannya si Tony adalah manggil bapaknya. Jadi dia akan selalu bapak gitu. Karena memang kalau menurut si Tony, bayangan dia ketika dulu kecil kan yang namanya bapak adalah seorang laki-laki. Kalau laki-laki itu kan pasti kuat ya, lebih kuat secara fisik dan mental dibandingkan ibu yang seorang perempuan. Jadi memang kebiasaan tersebutlah yang pada akhirnya secara tidak sadar dilakukan oleh si Tony dalam keadaan itu. Jadi ketika dia ketakutan yang amat sangat gitu ya, dia diteror dengan kejadian tersebut, pada akhirnya si Tony ini manggil bapaknya. Bapak tolongin Tony, Bapak. Dan ketika ditanyakan kepada Tony, kenapa kok kamu bisa manggil Bapak gitu kan? Padahal kan kamu bilang kamu marah sama bapak kamu benci sama bapak kamu setelah kejadian di masa lalu. Ya Tony bilang dia nggak tahu kenapa pada saat itu dia memanggil bapaknya gitu. Mungkin secara refleks saja ya, karena kenangan dan memori yang tersimpan di dalam kepalanya. Dan di tengah ketakutannya si Tony, dia berteriak memanggil bapaknya gitu kan. Meskipun waktu itu dia nggak berharap apa-apa kalau bapaknya akan datang, kan bapaknya lagi sakit. Sementara suara tawa dan tangis dari perempuan yang sengaja mengejek dia pada saat itu masih terdengar jelas di telinga dia kan. Si Tony ini kan posisinya meringkuk, dia menutup wajahnya. Kemudian nggak lama dia ngerasa ada yang menepuk pundaknya. Jadi kayak gitu kan. Si Tony langsung nengok dong. Si Tony itu berasanya gini, oh ada yang nepuk saya, berarti ada orang di sini, saya bisa minta tolong sama orang tersebut. Dan di saat Tony menoleh ya, jadi waktu itu dia benar-benar berpikir bahwa itu adalah orang yang pengen nolongin dia karena dia nangis di tengah jalan gitu. Dan ketika kemudian si Tony melihat ke arah orang tersebut yang berdiri di belakang dia gitu ya, si Tony bilang sosok tersebut adalah seorang laki-laki, sudah tua, badannya kurus kering. Kemudian kulitnya ya bisa dikatakan sawo matang lah. Rambutnya sebagian sudah beruban, jadi sebagian itu putih. Di bagian beberapa wajahnya ada yang sudah berkerut gitu, sudah berkeriput gitu ya, bagian kulit wajahnya. Tapi jujur saja kalau kata si Tony waktu itu, dia tetap bisa melihat bapak tua itu tuh sebenarnya ganteng gitu. Kemungkinan pas muda dia tuh ganteng gitu. Karena memang dalam keadaan seperti itu pun dia masih kelihatan adalah sisa-sisa kegantengannya. Dan waktu melihat sosok tersebut, si Tony ini bilang, sebenarnya dia ini ngerasa nggak asing dengan sosok itu. Jadi kayak, kok saya kayak pernah ngelihat bapak ini ya sebelumnya, tapi dia nggak inget di mana. Tapi kan karena pada saat itu si Tony ini nggak punya waktu untuk mempertanyakan hal tersebut, untuk nginget-nginget kan, karena dia udah keburu ketakutan dengan apa yang terjadi sama dia malam itu. Akhirnya pada saat itu yang menjadi ucapan pertama yang keluar dari mulutnya si Tony adalah, Bapak tolongin saya, Bapak tolongin saya. Dan waktu itu nggak menunggu lama, bapak tua tadi ya, itu langsung ngomong kepada si Tony, ayo Bapak anterin ke musola. Dan di sini perlu kalian garis bawahi ya, kalau kata si Tony pada saat itu, dia sama sekali nggak kepikiran, kok bisa bapak tua itu tahu pada saat itu si Tony ini berniat untuk pergi ke musola. Padahal si Tony kan belum ibaratnya
Kayak dia belum sempat menceritakan hal apapun kan kepada bapak tersebut. Tapi waktu itu mungkin karena saking ketakutan dan juga saking senengnya karena ada orang yang nemenin dia, si Tony nggak kepikiran sampai sana. Dan poin ini perlu kalian garis bawahi ya, karena ini nanti berhubungan dengan cerita ke depannya. Dan ketika mendapatkan tawaran dari bapak tua tersebut yang ingin mengantarkan dia ke musola, otomatis si Tony ini kan langsung berdiri ya. Dia langsung ngusap air matanya gitu, kemudian dia berjalan dekat gitu. Dekat dengan bapak tadi karena dia masih ngerasa takut dengan apa yang dia alami. Dan kalau kata Tony, ketika dia berjalan beberapa langkah meninggalkan rumpunan bambu tadi, dia sempat ngelirik tuh. Dan ketika dia ngelirik, dia sama sekali udah nggak ngeliat ada sosok perempuan tadi. Bahkan batang pohon yang sebelumnya bengkok nih, yang sebelumnya bengkok yang dilihat sama si Tony, itu udah nggak bengkok lagi dan udah nggak bergerak sama sekali. Tony bersama bapak tua tadi akhirnya berjalan beriringan. Tapi nggak tahu kenapa Tony bilang ketika dia berjalan sama bapak itu, meskipun selalu berusaha untuk menyamakan langkah, tapi bapak itu tuh kayak selalu berjalan beberapa langkah di depannya si Tony. Jadi kalian mudah-mudahan kalian mengerti maksudnya ya. Jadi gini, si Tony ini ngerasa sebenarnya dia kayak udah berusaha untuk menyamakan langkah dia dengan langkah bapak tadi, tapi kok nggak pernah bisa beriringan samping-sampingan gitu loh jalannya mereka. Dan kata Tony, ini adalah sesuatu yang tidak pernah akan bisa dia lupakan seumur hidupnya dia ya. Ketika dia berjalan bersama bapak tua tadi, dia merasa ada sebuah vibes berbeda dari perjalanan yang sedang dia lakukan. Jadi sebelumnya kan dia merasa bahwasanya kesunyian yang harus dia lewati ketika dia berjalan melewati perkebunan liar gitu ya, di mana ada pohon-pohon, semak belukar, kemudian dia harus melewati kesunyian lagi di antara sawah-sawah gitu kan. Itu kan dia ngerasa serem ya sebelumnya. Tapi ketika dia melewati perjalanan tersebut bersama bapak tua tadi, meskipun pada saat itu dia juga melewati kesunyian yang sama, tapi rasanya berbeda. Rasanya tuh kayak tenang aja. Dan kata Tony ya, ketika dia berjalan melewati kafling persawahan, itu kan otomatis kalau kita berjalan di kanan kirinya sawah, itu kan otomatis langit itu terlihat lebih luas ya kan. Nah, ketika dia melihat ke atas langit, dia ngerasa itu bulan itu kayak lebih besar daripada biasanya. Jadi bulannya itu memang cuma separuh kelihatannya, tapi lebih besar dari biasa yang dia lihat ketika dia hidup lah gitu. Selama dia hidup tuh dia nggak pernah melihat bulan sebesar itu, dan warnanya tuh agak oranye kemerahan. Jadi kayak apa ya kalau istilahnya blood moon atau moon blood gitu ya. Pokoknya gitulah, warnanya tuh kayak oranye kemerah-merahan. Dan satu hal yang paling mengherankan Tony pada saat itu adalah ketika dia berjalan melewati kawasan persawahan tadi ya, itu dia melihat banyak sekali capung dan kupu-kupu yang berterbangan ke sana kemari gitu. Bahkan melintas gitu, mereka terbang syung-syung di depannya si Tony yang sedang berjalan. Jadi meskipun pada saat itu nggak ada lampu, karena itu kan persawahan, nggak mungkin ada lampu kan di sana, tapi cahaya bulan yang begitu besar di langit sana itu benar-benar menerangi jalanan yang sedang si Tony ini lewati. Cuma pada saat itu si Tony ini nggak berpikiran yang macem-macem. Jadi menurut dia kayak, oh mungkin memang suasananya seperti ini, karena memang kan sebelumnya dia nggak pernah datang ke perkampungan bapaknya. Dan mungkin saja memang di wilayah perkampungan bapaknya, kalau malam hari memang suasananya seindah itu gitu loh. Hingga kemudian ada satu hal yang pada akhirnya membuat si Tony ini berhenti sebentar. Jadi dia menghentikan langkahnya. Itu adalah ketika kemudian si Tony ini nengok ke bawah gitu ya. Dia melihat ke arah bawah, langkah kakinya gitu. Dia menyadari bahwasanya yang dia injak pada saat itu, jalanannya bukan lagi jalanan aspal yang sudah hancur. Jadi beda banget. Yang pada saat itu dia lewati, itu kayak paving block gitu ya. Tapi paving blocknya itu kayak udah lama. Jadi di sela-sela si paving itu ada rumput-rumput Jepang yang udah tumbuh. Dan waktu itu otomatis si Tony ini langsung merasa aneh ya. Kayak gini loh. Dia ingat sekali jalanan yang harus dia lewati ketika pertama kali dia datang bersama ibunya naik travel gitu kan ya ke wilayah itu. Gak ada jalanan seperti itu. Padahal itu adalah jalan satu-satunya yang harus dilewati oleh siapapun yang pengen keluar ataupun masuk wilayah perkampungan tersebut. Jadi itu adalah jalan utama. Jadi waktu itu si Tony ini sempat berhenti. Dia memperhatikan kakinya, dia memperhatikan ini yang saya injek ini beneran apa bukan gitu. Dan ketika si Tony berhenti, akhirnya bapak tua yang nemenin si Tony itu ikut berhenti. Kemudian bertanya kepada si Tony, kenapa berhenti nak? Dan sambil tetap melihat ke arah ujung sepatunya pada saat itu, si Tony menjawab seperti ini,
"Pak, perasaan saya tadi melewati jalanan kerikil deh, kok tiba-tiba jalanannya berubah menjadi paving block seperti ini ya," gitu. Dan waktu itu bapak tua tadi cuma menjawab gini, "Ya nggak apa-apa, yang penting kita sampai ke musola." Dan mendengar jawaban seperti itu, si Tony ini kayak ngerasa, "Oh iya ya, mungkin saya yang nggak tahu kali, mungkin saya yang luput kali ya. Mungkin ketika dia datang bersama ibunya naik travel tadi, mungkin dia nggak terlalu memperhatikan jalan. Mungkin memang benar ada sebagian jalanan dari perkampungan tersebut yang terbuat dari paving block seperti ini gitu." Jadi si Tony ini berusaha untuk ya udahlah, mungkin memang benar gitu kan. Jadi pada saat itu si Tony ini akhirnya melanjutkanlah perjalanannya bersama bapak tua tadi. Tapi perlu diingat, bapak tua tadi memang selalu 2 atau 3 langkah lah ya berada di depannya si Tony. Dan kalau menurut Tony, dalam perjalanan tersebut tidak terlalu banyak pembicaraan yang terjadi di antara dia dan juga bapak tua tersebut. Karena si Tony ini terlalu asyik memperhatikan pemandangan yang ada di sekitarnya, terutama pemandangan langit dan bulan yang terasa aneh bagi dia. Aneh tapi sangat indah gitu. Bahkan waktu itu si Tony ini sempat dia asyik banget ngeliatin capung yang terbang ke sana kemari, kupu-kupu yang terbang ke sana kemari. Karena menurut si Tony, ketika dia tinggal di kota gitu ya, berada di Jawa Barat, yang notabene harusnya kan wilayah yang asri gitu ya, dia tuh udah jarang ngelihat sebuah wilayah yang masih banyak capung dan kupu-kupunya, dan lagi asyik memperhatikan pemandangan tersebut. Si Tony ini kemudian mendengar bapak tua tadi bicara kepada dia, "Nanti setelah selesai dari musola, kamu langsung pulang ya nak." Dan mendengarkan ucapan seperti itu, Tony ini sempat melirik nih ke arah bapak tadi. Waktu itu si Tony cuma berpikir gini, dia kan ngeliatin muka bapak itu lagi ya, dengan sangat teliti gitu, dari atas ke bawah gitu. Beneran deh, pada saat itu Tony bilang, "Saya ini pernah ngeliat ini bapak ini di mana, tapi ya saya kayak nggak asing gitu sama muka, sama penampilan dari cara bicaranya." Cuma memang waktu itu si Tony ini agak segan gitu untuk bertanya, "Pak, kita pernah ketemu nggak sih sebelumnya?" gitu. Takut dikira SKSD lah. Jadi pada saat itu si Tony cuma menjawab, "Oh iya Pak." Dan beberapa langkah kemudian gitu ya berjarak mungkin sekitar 1-2 menit kemudian lah, akhirnya si Tony ini teringat bahwasanya sejak awal ketika bapak itu menemani si Tony untuk berjalan menuju musola, Tony ini kan belum sempat mengucapkan terima kasih ya kepada bapak tadi. Akhirnya di sanalah si Tony ini teringat dan kemudian mengucapkan rasa terima kasihnya. Waktu itu Tony bilang gini, "Pak, terima kasih ya sudah menemani saya tadi. Saya benar-benar ketakutan." Dan pada saat itu pria tua tersebut tidak menjawab ucapan terima kasih yang diberikan oleh si Tony, tapi dia tersenyum. Dia tersenyum dengan matanya yang berkaca-kaca. Jadi waktu itu si Tony itu kan kayak ngerasa langsung deg gitu ya, kayak saya salah ngomong apa nih gitu. Kok tiba-tiba bapak itu matanya berkaca-kaca kayak orang pengen nangis. Dan entah bagaimana ceritanya, ketika selesai mengucapkan rasa terima kasihnya, kemudian si Tony juga melihat kedua mata bapak itu kayak berkaca-kaca. Itu langkah dari bapak tua tadi itu kayak dipercepat gitu. Bahkan si Tony bilang untuk mengejar langkah bapak tua tersebut, dia harus sedikit berlari agar tidak tertinggal terlalu jauh. Karena bagaimanapun dia masih parno katanya dengan sosok perempuan yang sebelumnya menakut-nakuti dia. Jadi sekali lagi ya, meskipun berusaha keras untuk bisa mengejar langkah dari pria tua tadi, maksudnya si Tony ini pengen menyamakan langkah gitu, biar mereka tuh beriringan, bersebelahan gitu. Itu nggak bisa. Padahal kalau dilihat dengan kasat mata ya, tuh bapak jalannya biasa aja gitu. Tapi tetap si Tony ini nggak bisa mengejar. Dan setelah sekian lama berjalan, si Tony juga nggak terlalu ingat berapa menit yang dia habiskan saat itu ketika dia melalui perjalanan tersebut di tengah perasaan excitednya melihat pemandangan indah yang sebelumnya belum pernah dia saksikan seumur hidupnya gitu kan. Kemudian dari kejauhan dia mulai melihat sebuah menara khas yang kalau misalkan dipasang di musola atau di masjid-masjid ya, kalian pasti tahu lah ya menara model gimana yang di atasnya ada speakernya gitu loh. Nah di sanalah kemudian si Tony ini menyadari bahwa oh sebentar lagi saya mau sampai nih di musola. Dan perlu digarisbawahi di sini ya, bahwasanya si Tony ini ngerasa ya dia jalannya sebentar gitu. Waktu tuh nggak berjalan lama ketika dia bersama pria tua tadi itu bareng-barengan gitu berjalan menuju ke musola. Dan satu hal yang sangat dirasakan berbeda oleh si Tony ketika dia hampir sampai ke musola. Semakin mendekat dengan musola tersebut, pemandangan indah yang sebelumnya disaksikan oleh si Tony ya, itu kayak perlahan itu kayak berubah. Jadi langit yang sebelumnya warnanya kemerahan cerah gitu ya, padahal itu udah malam, cerah karena cahaya bulan kemerahan, itu tiba-tiba memudar. Dan bulan itu perlahan itu kayak kembali sesuai dengan porsi normalnya lah seperti apa.
Kemudian capung dan kupu-kupu yang sebelumnya berterbangan ke sana kemari di sekitarnya si Tony pada saat itu perlahan pada pergi tuh. Pada pergi, pada menghindar gitu. Cuma waktu itu si Tony ini sama sekali nggak sadar bahwa itu adalah sebuah perubahan. Jadi pada saat itu si Tony kembali merasakan vibes agak nyeremin gitu ya, karena gelap, sepi, suara jangkrik gitu ya yang menjadi back sound dia pada saat itu. Kemudian juga penerangan yang minim yang berasal dari lampu bohlam para penduduk yang terpasang di pekarangan rumah mereka. Dan somehow si Tony ini merasa bahwasanya dua vibes yang berbeda tadi, dua pemandangan yang berbanding terbalik tadi, itu kayak seolah-olah dipisahkan oleh sebuah kabut tipis. Jadi ketika kemudian si Tony itu keluar dari kabut tersebut, ya pemandangan semula lagi lah yang dia dapatkan. Dan Tony berkisah ketika mereka sama-sama sudah sampai di depan musola tersebut, otomatis kan pria tua tadi yang sampai lebih dahulu ya, karena dia kan jalan di depan si Tony. Nah waktu itu bapak tua tadi menunggu nih berdiri di depan tangga yang biasanya ada di depan masjid gitu loh, kalian bisa kebayang lah ya. Nah dia berdiri di bawah situ. Setelah kemudian si Tony mendekat ke arah dia, pria tua tadi bilang gini, ayo bapak temenin wudhu. Dan sejujurnya Tony bilang dalam pengalamannya kali itu ya, mungkin karena usianya waktu itu masih sangat muda, jadi apapun yang terjadi pada diri dia, apapun ucapan yang dikatakan oleh pria tua yang menemaninya sepanjang perjalanan ke musola, itu sangat lama dicerna, sangat lama bisa dimengerti oleh si Tony. Mungkin akan berbeda kasusnya kalau misalkan hal tersebut dia alami ketika usianya sudah matang ya. Jadi pada saat itu bisa dikatakan si Tony ini memang memerlukan waktu yang lebih untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada diri dia dan siapa pria tua tadi sebenarnya. Kembali lagi ke ceritanya si Tony ketika kemudian dia pergi ke tempat wudhu ya, tempat khusus laki-laki wudhu. Waktu itu dia berkisah bahwasanya pria tua tadi menemani dia sampai ke tempat wudhu itu, tapi memang tidak masuk. Jadi dia hanya berdiri dan membiarkan si Tony ini mengambil posisi untuk mengambil air wudhu. Jadi kan kalau kita mau ngambil air wudhu kan di depannya ada keran gitu ya. Nah bapak tua tadi cuma nunggu di bagian depan sebelum pintu masuk ke ruangan wudhu. Dan Tony bilang ketika dia mengambil wudhu, di tengah-tengah wudhunya dia ini ngerasa aneh. Jadi hatinya tuh kayak bertanya-tanya, itu bapak kenapa nggak ikutan wudhu ya, kan nemenin saya ke musola. Karena pikirannya si Tony pada saat itu, bapak itu mau nemenin dia ke musola. Dikiranya si Tony, kalau orang mau nemenin ke musola kan pasti dia juga mau sholat gitu kan. Jadi waktu itu pada akhirnya si Tony ini sempat berhenti sebentar dari wudhunya dan mengajak pria tua tadi untuk untuk wudhu bersama. Jadi pada saat itu si Tony ini bilang, Pak ayo wudhu di sini sama saya. Dan mendengar ajakan dari si Tony, bapak tersebut hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dia bilang gini, enggak, bapak nggak bisa wudhu. Dan pada saat itu kalau kata Tony, jujur saja di dalam hatinya langsung ngerasa dilema ya. Karena di satu sisi dia ngerasa kasihan sama bapak itu kalau dia benar-benar nggak bisa berwudhu. Tapi di sisi yang lainnya si Tony ini takut ngerasa kayak nggak sopan gitu loh. Kayak kurang ajar nggak sih kalau misalkan kayak mendesak supaya bapak itu ayo wudhu sama saya, nanti saya ajarin. Cuma pada saat itu secara tulus Tony bilang, ya dia mau membantu si bapak tadi kalau misalkan emang nggak bisa wudhu nanti saya ajarin gitu kan. Karena bapak itu kan udah baik ya sama dia. Jadi pada saat itu Tony ini bilang lagi-lagi kepada bapak tadi, gak apa-apa pak, sini nanti saya ajarin caranya wudhu. Tapi pada saat itu pria tua tadi kembali menjawab, gak bisa nak, sudah terlambat, bapak sudah tidak bisa wudhu. Dan mendengar jawaban tersebut, ya pada akhirnya si Tony ini mundur lah ya. Dalam artian gini, dia sudah berusaha untuk menawarkan pria tadi untuk berwudu bareng sama dia gitu kan. Dia juga sudah berusaha menawarkan supaya bapak itu mau wudu nanti dia ajarin gitu kan. Tapi kan bapak tersebut tetap menolak. Tapi di dalam proses tersebut ya, si Tony ini sempat gini loh. Dia masih berusaha untuk mencerna, dia berusaha untuk kembali menggali ingatannya pada saat itu, berusaha mengingat-ingat ini bapak ini sebenarnya siapa ya. Karena dia itu kayak ngerasa gak asing dengan sosok bapak tadi. Tapi karena kemudian si Tony ini merasa bahwa dia harus cepat-cepat sholat, dia juga gak mungkin bisa memaksakan seseorang untuk beribadah kalau misalkan dia gak mau gitu. Karena menurut si Tony waktu itu ya namanya ibadah itu biarlah menjadi urusan seorang hamba dengan Tuhannya gitu kan. Dia gak mungkin bisa memaksa. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika si Tony ini sampai ke
ke musola, itu sayangnya memang jam untuk sholat maghrib itu sudah lewat. Jadi sudah masuk isya, bahkan ketika si Tony sudah sampai di musola tersebut, sholat berjamaah, sholat isya berjamaah itu sudah selesai dilakukan. Jadi itulah yang kemudian membuat si Tony ini memang agak terburu-buru untuk segera masuk ke dalam musola setelah dia mengambil wudhu. Dan di dalam musola itu sebenarnya nggak sepi-sepi amat, masih adalah mungkin sekitar 3 atau 4 orang yang mungkin juga sedang bersiap-siap untuk menjalankan sholat isya. Cuma waktu itu si Tony ini sempat mencari di mana keberadaan dari pria tua yang sebelumnya menemani dia. Karena ketika dari tempat wudhu, kemudian dia berjalan mau masuk ke dalam musola, si Tony ini ngerasa kayak nggak ngelihat pria tua itu lagi. Dan ketika si Tony ini celingak-celingu kesana kesini gitu kan, akhirnya si Tony ini menemukanlah sosok pria tua itu lagi berdiri dan posisinya tuh lagi-lagi di bawah anak tangga, tempat yang biasanya ada di depan musola sebelum masuk, yang biasanya ada di depan masjid lah gitu. Dan ketika si Tony ini melihat ke arah pria tua tadi, pria tua itu kayak melambaikan tangan gitu, kayak ngasih isyarat supaya si Tony itu datang menghampiri dia sebentar. Dan kalian tahu nggak apa yang diucapkan oleh pria tadi ketika kemudian si Tony ini datang menghampiri dia? Jadi pada saat itu ya, kalau kata Tony, bapak tersebut bilang gini, nanti setelah selesai sholat, kamu langsung pulang ke rumah ya. Bapak menunggu kamu. Dan pada saat itu si Tony yang masih belum mengerti dengan maksud pembicaraan dari pria tua tersebut cuma bisa diam sambil terus memperhatikan bagaimana ekspresi dari pria tua tadi yang menunjukkan kesedihan ya setiap kali dia berbicara. Dan setelah itu bapak tua itu kembali bilang, sholat yang rajin ya nak, jangan seperti bapak. Sekarang bapak udah gak bisa sholat lagi, sudah tidak bisa melakukan ibadah lagi. Dan meskipun waktu itu si Tony ini masih ngerasa bingung ya, maksudnya kayak ini bapak kenapa kok ngomongnya gitu kepada saya gitu. Tapi entah kenapa si Tony ini air matanya tiba-tiba keluar gitu. Jadi kayak tiba-tiba tes gitu jatuh. Hatinya tuh kayak terharu dengan ucapan yang disampaikan oleh bapak tua tersebut. Dan yang terakhir, yang paling dramatis kalau menurut si Tony ya, bapak tua tersebut kemudian bilang gini kepada dia, maafkan bapak ya karena bapak tidak pernah menemani kamu untuk melewati masa-masa di mana dulu kamu merasa ketakutan. Bapak sudah meninggalkan kamu dan tidak pernah kembali. Sekarang giliran bapak yang menunggu kamu datang, baru bapak bisa pergi. Bapak menyesal dan bapak harap kamu bisa memaafkan bapak. Dan pada saat itu Tony bilang dia benar-benar tertegun. Dan tanpa menunggu respon dari si Tony pada saat itu, bapak tua itu langsung berbalik. Kemudian dia berjalan menjauh dari musola. Dan waktu itu entah kenapa si Tony ini masih kepikiran bahwa dia belum menjalankan sholat dan dia sudah ketinggalan nih sholat isya berjamaah. Jadi tanpa memikirkan hal tersebut secara lebih lanjut gitu ya, si Tony ini berbalik aja gitu. Dia mau masuk ke dalam musola untuk sholat karena dia masih punya wudhu. Dan barulah ketika langkah kakinya si Tony ini sampai persis di depan pintu masuk musola dekat kotak amal ya kalau kata si Tony, dia langsung keinget gini, kok apa yang diucapin sama bapak tadi dari awal sampai di titik terakhir ketika dia minta maaf gitu kepada si Tony, kayak seolah-olah merujuk ke arah masa lalunya si Tony yang dulu pernah ditinggalin sama bapaknya. Jadi waktu itu si Tony yang merasa dirinya masih terlalu polos lah ya untuk memikirkan hal-hal semacam itu, yang tidak memiliki pengalaman supranatural sama sekali, dia bahkan antara percaya atau tidak lah ya pada zaman itu, langsung berusaha untuk mengingat lagi bagaimana wajah bapaknya yang terakhir kali dulu pernah dia temui sebelum kemudian bapaknya kan pergi, nggak pernah ngejenguk dia lagi di rumah. Jadi si Tony ini berusaha untuk menyamakan struktur fitur wajah dari bapaknya yang dulu dengan fitur wajah dari pria tua tadi yang menemani dia. Dia berusaha untuk menyamakan gitu ya muka kedua orang tersebut, dan ketika pada akhirnya si Tony ini sadar bahwa kedua orang tersebut memiliki struktur fitur muka yang sama, di sanalah kemudian si Tony ini ambruk. Dia jatuh terduduk di depan pintu masuk musola sampai akhirnya orang-orang yang berada di musola tersebut, ya ada beberapa orang yang di sana tadi, berusaha untuk mengangkat si Tony karena dikirain Tony itu mau pingsan. Dan Tony sendiri tidak bisa menggambarkan perasaan apa yang dirasakan dia waktu itu ya, antara sedih, menyesal, entahlah, dia sendiri nggak bisa menggambarkan seperti apa persisnya. Yang jelas itu rasa sesak di dalam hati dia ketika dia menyadari benar dan dia yakin benar bahwa sosok pria tua yang menemaninya sejak awal tadi itu adalah bapaknya. Meskipun kalau secara logika kita sama-sama tahu bahwasanya bapaknya si Tony, yaitu Om Erik, itu kan lagi di rumah ya, lagi sakit, nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan waktu berada di dalam musola, dia berusaha untuk ditolong oleh beberapa orang lah ya yang ada di sana. Si Tony ini cuma bisa nangis histeris
histeris aja sambil manggilin bapaknya, bapak, bapak gitu. Jadi pada saat itu si Tony bilang dia mulai mengerti bahwasannya setiap perkataan yang disampaikan oleh pria tua tadi yang which is itu adalah bapaknya, itu adalah usaha dari bapaknya untuk meminta maaf ya kepada si Tony, karena mungkin sejak kecil si Tony ini sudah ditinggalkan dan tidak pernah dinafkahi, tidak pernah ditengok. Dan karena rasa bersalahnya tersebut, mungkin bapaknya si Tony ini atau si Om Erik benar-benar menunggu kedatangannya si Tony dan juga ibunya untuk menjenguk Om Erik, sampai kemudian mungkin setelahnya Om Erik ini baru bisa pergi dengan tenang. Dan waktu itu si Tony benar-benar menangis dengan histeris ya, sampai beberapa orang yang ada di sekitar musola itu masuk ke dalam musola untuk berusaha menenangkan si Tony, karena si Tony ini ngerasa bersalah bahwasanya kenapa dia nggak sadar bahwasanya pria tua yang sejak tadi mengantarkannya itu adalah bapaknya sendiri. Dan mungkin di antara kalian ada yang merasa aneh gitu, kok bisa sih dia nggak mengenali wajah bapaknya sendiri gitu. Satu hal yang perlu kalian ketahui adalah wajah dari bapaknya Tony ketika si Tony ini dulu masih kecil, kemudian jika dibandingkan dengan wajah pria tua tadi, itu memang udah lumayan berbeda guys, meskipun mereka adalah orang yang sama. Karena kalau menurut Tony, ketika si Tony ini kan ditinggalkan ketika dia kelas 4 atau 5 SD ya, which is itu masih sangat kecil. Jadi hal terakhir yang diingat oleh si Tony waktu itu, bapaknya itu kondisi badannya itu masih berisi, masih agak gemuk lah ya. Kemudian dia memiliki kumis, kemudian kulitnya juga masih kuning langsat, masih kelihatan bersih. Sementara sosok yang ditemui oleh si Tony, yaitu pria tua tadi yang menemani dia jalan ke musola, itu sosoknya sudah lumayan sangat berbeda. Jadi dia tubuhnya tuh udah kurus kering, kulitnya juga sudah lumayan menggelap, kumisnya sudah tidak ada, ditambah lagi dengan struktur rahangnya sudah agak meninggi karena mungkin dia kehilangan berat badan yang cukup banyak karena sakitnya. Dan kalian perlu ingat bahwasanya si Tony itu tidak bertemu dengan bapaknya itu mungkin sekitar 12 tahunan ya. Dan rasanya wajar kalau misalkan si Tony ini sama sekali tidak bisa mengingat dengan mudah bahwasanya orang yang ditemuinya pada saat itu yaitu adalah bapaknya yang selama ini tidak pernah dia temui. Dan karena merasa dia sudah tidak fokus lagi untuk menjalankan ibadah karena kesedihannya kan pada saat itu, akhirnya si Tony ini memutuskan untuk kembali tidak menjalankan sholatnya waktu itu. Dia memutuskan untuk pulang saja ke rumah dan nantinya dia akan menjalankan sholat maghrib dan juga isya itu dijamak di rumahnya Om Erik. Yang jelas dia ingin memastikan dulu keadaan bapaknya itu gimana di rumah. Kemudian kebetulan ketika si Tony ini baru berjalan beberapa langkah lah keluar dari musola tersebut, ada si Lukman nih datang dengan sepeda motornya itu nyamperin si Tony. Dan ketika kemudian si Lukman ini memberhentikan motornya persis di sebelahnya Tony, si Lukman ini kelihatan mukanya tuh kayak muka was-was gitu loh. Jadi waktu itu si Lukman bilang gini, kamu kemana aja mas, saya nyariin kamu. Om Erik udah nggak ada, Om Erik udah meninggal dunia di rumah, semua nyariin kamu mas gitu. Dan waktu itu kagetnya luar biasa kan si Tony, dia nggak nyangka bahwasanya bapaknya sudah meninggal dunia ketika si Tony ini ada di musola. Dan akhirnya dengan sepeda motor tersebutlah bersama dengan Lukman, akhirnya si Tony ini pulang ke rumahnya si Om Erik. Jadi dalam perjalanan tersebut beberapa kali si Tony ini sempat sesenggukan lah ya, sambil bilang gini, kenapa bapak nggak nungguin Tony pak, kenapa bapak nggak nungguin Tony dulu baru pergi. Dan akhirnya di tengah perjalanan tersebut si Lukman ini menceritakan beberapa hal yang semakin membuat si Tony ini nggak habis pikir. Kalian mau tahu nggak apa itu? Jadi menurut Lukman guys, si Tony itu sudah hilang sehari semalam dan semua orang yang ada di rumah Om Erik itu udah kebingungan nyariin si Tony. Kalau sebelumnya si Tony ini merasa bahwasanya dia menempuh perjalanan menuju ke musola bersama pria tua tadi, bersama dengan drama-dramanya lah gitu ya, itu hanya sekitar paling lama setengah jaman. Ternyata menurut si Lukman, si Tony itu udah hilang semalaman. Jadi benar-benar 24 jam dari malam ke malam lagi. Karena menurut si Lukman, ketika kemudian si Tony ini kan dia pamit ke musola nih sebelumnya. Itu sampai kemudian ibunya, kemudian Om Adi beserta istrinya tuh kembali ke rumahnya si Om Erik. Mereka kan nanya otomatis kepada Lukman, si Tony kemana? Dan Lukman waktu itu jawab, dia pamit mau ke musola. Nah ketika ditunggu gitu ya, udah jam 9, jam 10 malam ini anakku nggak pulang-pulang. Padahal kan dia nggak tahu jalan kemana-mana, itu kan pertama kali dia ada di perkampungan tersebut. Akhirnya si Lukman ini suruh lah sama bapaknya, udah kamu cari sana si Tony kemana, barangkali dia kesasar. Dan karena pada saat itu si Tony ini kan pamitnya mau ke musola, kan otomatis si Lukman ini langsung menuju ke musola untuk mencari keberadaannya si Tony. Tapi nggak ada si Tony di sana. Jadi benar-benar si Lukman ini nyari ke sana, ke sini, ke alun-alun, ke musola lagi, balik lagi, begitu seterusnya. Si Tony tuh nggak ada, dia nggak nemu si Tony di mana.
Bahkan sampai keesokan paginya, keesokan siangnya keberadaan si Tony ini masih nggak tahu di mana. Dan karena rasa cemas tersebut sampai-sampai si Tante Risma, ibunya si Tony itu udah sempet nangis-nangis. Dan mau nggak mau lagi-lagi si Om Adi dan juga si Lukman ini ya ganti-gantian lah ya nyari Tony ini di mana. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu kata Lukman ya feeling dia mengatakan bahwasanya ya, si Tony itu pasti ada di musola, tapi nggak tahu dia kemana dulu nih gitu. Jadi setiap kali disuruh bapaknya untuk mencari si Tony secara berkala, itu tempat pertama yang dituju oleh si Lukman pada saat itu pasti musola. Dan dalam proses pencarian di mana si Tony berada, di sanalah kemudian kondisi dari Om Erik ini benar-benar drop. Jadi waktu itu bisa dikatakan si Om Erik ini mengalami sakratul mautnya ya. Om Adi sempat memanggil seorang mantri untuk memeriksakan kondisinya Om Erik, dan pada saat itu mantri tersebut udah angkat tangan lah gitu ya. Sudah mengatakan bahwa sepertinya ini memang sudah dekat waktunya Om Erik ini untuk nggak ada. Jadi lebih disarankan bahwasanya keluarga itu kalau bisa ngumpul aja di sini karena kita nggak akan pernah tahu kapan Om Erik ini akan dipanggil. Dan karena pada saat itu mantri atau dokter sudah menyarankan hal seperti itu kan kepada pihak keluarga, pada akhirnya yang senior-seniornya nih ya, kayak misalkan Om Adi, kemudian dua adik dari Om Erik yang lainnya, Tante Risma, pokoknya yang seniornya lah, itu memutuskan untuk ya sudah fokus dulu di rumah, kemudian menyerahkan tugas untuk mencari si Tony kepada si Lukman. Jadi waktu itu secara berkala si Lukman ini mencari keberadaannya si Tony ini di mana. Hingga kemudian di malam berikutnya si Lukman ini nggak tahu kenapa dia tiba-tiba punya feeling aja untuk mencari si Tony lagi di musola tersebut, dan memang akhirnya si Lukman ini bisa menemukan si Tony berada di sana. Perjalanan pun terus berlanjut ya, si Tony ini akhirnya sampai di rumah bapaknya. Pada saat itu suasananya memang sudah ya lumayan ramai lah ya dengan pelayat yang ada di sana. Ketika melihat si Tony pada akhirnya datang pulang gitu, itu semua keluarga yang ada di rumah tersebut langsung menyambut si Tony. Bahkan ibunya itu sampai nangis kan, ya bertanya-tanya lah, kamu kemana aja Ton, ya Allah ibu nyariin. Tapi alih-alih menjawab semua pertanyaan yang berisikan tentang semua kekhawatiran ibunya ya pada saat itu, Tony ini lebih dahulu mempertanyakan di mana jenazah bapaknya pada saat itu berada. Dan waktu itu Om Adi langsung menunjukkan kepada Tony ya bahwasanya jenazah dari Om Erik memang sudah disemayamkan atau sudah diletakkan di ruangan tengah. Posisinya memang sudah ditutupi dengan kain ya. Dan pada saat itu hal pertama yang dilakukan oleh Tony ketika dia berada di depan jenazah dari bapaknya adalah membuka penutup dari wajah almarhum. Dan memang pada saat itu di antara sedih, kaget, si Tony ini menyadari benar bahwa apa yang dilihatnya tadi, bahwasanya pria tua yang sebelumnya mengantarkan dia menuju ke musola dalam perjalanan yang menyimpan banyak sekali misteri bagi Tony, itu adalah benar bapaknya. Yang terlihat berbeda pada saat itu hanyalah warna dari wajah almarhum Om Erik yang memang jauh lebih pucat. Dan pada saat itu Tony bercerita, dia sempat membacakan surat Al-Fatihah di depan jenazah bapaknya ya. Jadi waktu itu sambil menahan air matanya agar tidak jatuh di wajah ayahnya, si Tony ini mencium kening bapaknya sambil membisikkan kata maaf. Maaf karena Tony sempat tidak mengenali bapaknya, dan maaf karena Tony belum sempat berbakti sebagai seorang anak. Sempat terjadi sebuah percakapan yang bisa dikatakan sangat menyentuh ya di antara bapak dan anak tersebut. Tony tetap mengajak almarhum bapaknya itu untuk bicara, meskipun pada dasarnya dia tahu bahwa bapaknya sudah tidak bisa mendengarkan suara dia lagi. Tapi dia percaya bahwasanya Tuhan, Gusti Allah itu pasti bisa mendengarkan doa-doa yang dilantunkan oleh anak soleh kepada orang tuanya. Jadi waktu itu si Tony ini bilang di hadapan jenazah bapaknya bahwasanya Tony memaafkan bapak, Tony memaafkan semua apa yang sudah pernah bapak lakukan di masa lalu, Tony ikhlaskan semua. Jadi Tony mohon supaya bapak bisa pergi dengan tenang dan semoga segala amal ibadah bapak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan Tony karena Tony sempat merasa marah sama bapak, tapi Tony sama sekali tidak pernah membenci bapak di dalam kehidupan Tony. Dan ketika Tony bicara hal tersebut ya, Tony samar-samar mendengar suara tangisan isakan gitu ya yang berasal dari beberapa orang yang ada di belakangnya. Jadi waktu itu memang ada Tante Risma, ada Om Adi, ada adik-adiknya dari Om Erik yang memang sengaja memberikan ruang dan waktu kepada Tony untuk mengungkapkan perasaannya kepada almarhum bapaknya. Dan Tony juga sempat menyampaikan rasa terima kasihnya kepada almarhum bapak, bahwasanya terima kasih karena tadi bapak sudah menemani Tony pergi ke musola ya Pak. Tony akan selalu mengingat pesan bapak supaya Tony bisa rajin sholat, Tony tidak meninggalkan ibadah, Tony hanya
hanya berharap bahwasanya Allah bisa memaafkan semua dosa-dosa Bapak, dosa-dosa kita semua, dan akhirnya nanti kita dipertemukan lagi di surganya Allah. Dan yang terakhir yang bisa Tony lakukan pada saat itu memeluk jenazah dari almarhum bapaknya. Satu hal yang sangat Tony sesalkan adalah begitu lama dia tidak bertemu dengan sosok bapaknya ya, belasan tahun dia tidak bertemu dengan beliau, dan pada akhirnya takdir harus mempertemukan Tony dan juga bapaknya dalam kondisi bapaknya sudah tidak lagi hidup. Tapi kalau kata Tony, segala sesuatunya memang sudah menjadi takdir yang harus dia jalani sebagai salah satu bagian dari kehidupan dia. Dan mengingat segala pesan yang sudah sempat disampaikan oleh almarhum bapaknya tadi, Tony pun memutuskan untuk segera menjalankan sholat isya dan juga sholat maghrib yang sempat dia lewatkan sebelumnya. Jadi ketika Tony merasa sudah cukup dan merasa sudah selesai untuk mengatakan segala sesuatu yang ada di dalam perasaannya di hadapan jenazah bapaknya waktu itu, si Tony pun memutuskan untuk pergi ke belakang. Waktu itu Tony mengambil air wudhu dan langsung melaksanakan sholat yang sempat dia tunda. Tony mengatakan di dalam sholat itu dia berkali-kali mengucapkan kepada Tuhan bahwasanya dia sudah ikhlas dengan segala sesuatunya, dia sudah memaafkan bapaknya gitu ya. Dia berharap bahwasanya kubur bapaknya itu nanti bisa dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari siksa kubur maupun siksa neraka. Pokoknya Tony menumpahkanlah semua kesedihan dan perasaannya di sana. Dia menangis sejadi-jadinya ketika dia bersujud di hadapan Tuhan. Dan setelah selesai menjalankan ibadah sholat, waktu itu Tony sudah melipat kembali sejadahnya dan bermaksud ingin berjalan lagi ke depannya untuk menemui para pelayat. Entah apakah itu sekedar perasaannya Tony saja atau memang benar itu yang terjadi. Ketika dia keluar dari tempat di mana dia sebelumnya sholat, dia merasakan ada sesuatu yang meniup telinga bagian kanannya, sambil kemudian terdengar ucapan lirih yang mengatakan, "Terima kasih, Nak." Dan menurut Tony, kebiasaan yang ada di perkampungan tersebut ketika ada orang meninggal adalah jenazah itu memang tidak diperbolehkan untuk dibiarkan terlalu lama ya. Jadi meskipun bapaknya si Tony atau Om Erik waktu itu meninggal ketika Ba'da Isya kan ya dia harus dikuburkan malam itu juga. Jadilah ketika jam 2 dini hari kalau nggak salah kata si Tony, itu semua prosesi persiapan pemakaman dari Om Erik itu sudah selesai dilakukan. Pada akhirnya jam 2 itu pihak keluarga dari Om Erik termasuk juga si Tony itu mengantarkan jenazah ke pemakaman. Dan waktu itu situasinya rame ya, alhamdulillahnya kalau kata Tony ada beberapa tetangga yang ikut bergabung mengantarkan mereka untuk menguburkan Om Erik. Dan meskipun mungkin secara logika situasinya akan terlihat horor ya, karena harus memakamkan jenazah di dini hari gitu kan, berada di tengah-tengah pemakaman kuburan yang sepi dan tidak terlalu terang. Tapi entah kenapa kalau kata si Tony waktu itu rasa takutnya sudah hilang begitu saja. Hatinya sudah merasa lega akan sesuatu yang tidak bisa dia jabarkan. Kayak seolah-olah dia sudah mendapatkan kesempatan untuk bertemu terlebih dahulu dengan bapaknya melalui perjalanan yang penuh misteri tersebut. Tony juga tidak mengerti perjalanan apa itu sebenarnya ketika orang rumahnya merasa bahwa Tony hilang seharian, semalaman gitu ya. Sementara si Tony merasa dia hanya melakukan perjalanan itu paling lama setengah jam bersama orang tua yang ternyata adalah almarhum bapaknya. Jadi itu adalah sebuah keajaiban yang tidak henti-hentinya si Tony ini merasa bersyukur karena sudah diberikan kesempatan tersebut oleh Tuhan. Dan dalam perjalanan memakamkan ayahnya, Tony ini menjadi salah satu orang yang memanggul keranda dari jenazah almarhum. Dan anehnya kalau kata si Tony, ketika dia kemudian memanggul keranda jenazah tersebut, berjalan bersama banyak orang yang mengiringi kepergian dari Om Erik menuju ke pemakaman, si Tony ini merasa dia melihat sebuah pemandangan yang sebenarnya tidak masuk ke dalam logika dia, tapi saat itu dia tidak merasa harus menceritakan hal tersebut kepada orang yang ada di sekitarnya. Jadi yang dia lihat waktu itu adalah seperti ada barisan banyak orang gitu ya yang memakai semacam jubahnya tuh bukan warna hitam, jadi dia kayak warna coklat karunggoni kalau kalian pernah melihat. Dan orang-orang berjubah tersebut itu berbaris rapi di bagian pinggir kanan dan kiri jalanan yang dilewati oleh si Tony dan juga yang lainnya. Tapi posisi berbarisnya pada saat itu bukan berbaris depan belakang gitu enggak ya. Jadi bersamping-sampingan gitu loh. Dan keseluruhan wajah dari sosok yang dilihat oleh Tony pada dini hari tersebut semuanya menunduk ya. Jadi nggak ada yang bisa dilihat oleh si Tony. Mereka semua menunduk dan wajahnya itu ditutupin sama bagian hoodie dari jubah yang mereka pakai. Dan meskipun seharusnya waktu itu Tony juga merasakan takut, tapi entah kenapa mungkin karena rasa kesedihan yang dirasakan waktu itu, semuanya seolah mengalahkan rasa takut yang seharusnya dia rasakan ketika melihat sosok-sosok tersebut berdiri berbaris sepanjang perjalanan dia mengantarkan bapaknya itu dimakamkan. Dan sampai detik ini ketika cerita ini turun dan diceritakan kepada kalian semua, Tony juga tidak pernah tahu
apa sosok tersebut, siapa sosok-sosok tersebut yang berdiri di sana, dan apa hubungannya dengan pemakaman yang dilakukan terhadap Om Erik. Dan alhamdulillahnya, kata Tony, proses pemakaman Om Erik berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, tidak ada kesulitan sama sekali ya. Dan ketika sudah selesai memakamkan Om Erik, Tante Risma dan juga Tony ini pulang sementara ke rumahnya si Om Erik. Dan adik-adiknya Om Erik juga kebetulan bermalam di sana. Jadi pada saat itu mereka bermalam rame-rame gitu ya di rumahnya Om Erik yang waktu itu sudah kosong. Dan menurut Tony, setelah hari di mana ayahnya dimakamkan sampai sekarang, sayangnya memang dia tidak diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bertemu lagi dengan almarhum bapaknya, entah itu melalui mimpi ataupun secara residual energi ya. Tapi yang jelas Tony mengatakan bahwasannya dia sudah memaafkan bapaknya sepenuhnya dari dalam hati yang paling dalam, dan mengatakan dia menitip pesannya kepada kita semua selaku anak yang mungkin memiliki kisah mirip dengan Tony, bahwasannya yang namanya orang tua itu adalah tetap orang tua. Kita boleh ikut merasa kesel gitu, mungkin ngerasa marah karena itu adalah perasaan yang benar-benar manusiawi, tapi jangan sampai kita membenci, apalagi nggak pengen ketemu sama orang tua kita sendiri. Karena bagaimanapun nggak ada yang namanya bekas anak, nggak ada yang namanya bekas bapak, nggak ada yang namanya bekas ibu. Jadi Tony berpesan bahwasannya sayangilah orang tua kalian selama mereka masih ada. Misalkan pun kalian diperlakukan buruk oleh orang tua, percaya saja bahwasannya selalu ada tangan Tuhan yang selalu menolong kalian, yang akan selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada selama kalian tetap menebarkan kasih sayang kepada sesama. Dan itulah keseluruhan dari kisah yang dikirimkan oleh teman kita yang minta disebut namanya sebagai Tony. Dan sebenarnya banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya si Tony ini ya. Yang utama yang paling saya rasakan adalah jangan sekali-kali kita mengedepankan rasa marah ataupun rasa benci dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin ketika saya bicara seperti ini, ada beberapa di antara kalian yang akan bilang, ngomong memang gampang, kamu kan gak ngalamin gitu ya. Ya itu memang terserah kalian, itu kembali lagi kepada bagaimana cara kalian memilih untuk melanjutkan hidup. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada kalian bahwasanya waktu kita hidup itu gak kerasa sama sekali. Waktu itu berlalu dengan cepat. Dan dalam waktu yang singkat tersebut, apakah kalian ingin menghabiskan waktu tersebut dengan membenci seseorang, menghabiskan energi kalian untuk menghindari seseorang, atau kalian lebih memilih untuk berdamai dengan kenyataan dan menjalani kehidupan kalian dengan tenang dan juga bahagia? Kalau mungkin di antara kalian ada yang merasa bahwasanya mereka jahat sama saya, mereka nggak sayang sama saya, kalian harus percaya bahwasanya di sekitar kalian itu selalu ada Tuhan, dan Tuhan itu selalu memiliki perhitungan dan juga pembalasan yang paling adil dibandingkan kita manusia. Kita nggak perlu menjudge seseorang bahwa mereka itu jahat dan kita harus membalas sama jahatnya seperti mereka. Tidak, karena sebagai manusia kita hidup hanya sementara, kita hidup hanya sebentar. Hidup kita ini hanya mimpi, dan kehidupan asli kita akan dimulai ketika kita nanti meninggal dunia. Jadi jangan sampai kalian menabung energi-energi negatif, jangan sampai kalian menabung hal-hal yang justru membuat sugesti diri kalian itu merubah diri kalian menjadi seorang pembenci dan juga pendendam. Belajar untuk memaafkan orang lain, belajar untuk let it go lah. Apa yang tidak terlalu penting untuk kalian urusin, gak usah diurusin. Dan pembelajaran kedua yang sangat amat saya rasakan dari kisah ini adalah bahwa begitu pentingnya beribadah sesuai dengan agama kita masing-masing ya. Seperti yang dialami oleh si Tony ketika dia bertemu dengan sosok almarhum bapaknya, di mana bapaknya berkata bahwasannya sudah terlambat bagi dia untuk beribadah dan meminta ampunan kepada Tuhan, karena beliau sudah tidak ada gitu, beliau tidak bisa memperbaiki diri lagi karena waktunya sudah habis. Dan itulah yang akan terjadi kepada kita, semua orang di muka bumi ini. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwasannya saya nunggu hidayah menjemput dulu lah baru saya sadar. Takutnya gini, sebelum hidayah yang datang menjemput kalian, itu terlebih dahulu ajal yang datang menjemput kalian. Dan setelah ajal menjemput, that's it, game over. Kalian gak akan bisa berbuat apapun lagi untuk memperbaiki kehidupan kalian di mata Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang menganggap bahwa apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang ngomong kosong lah ya, klise, gak perlu lah didengerin, gak penting juga gitu. Cuma percayalah bahwasanya pengalaman saya bertahun-tahun bertemu dengan residual energi yang menyesali kehidupan mereka dahulu tidak dimanfaatkan dengan baik. Istilahnya berbuat baik terhadap sesama, dengan hidup bahagia dengan orang-orang yang disayangi mereka, dengan beribadah kepada Tuhan gitu ya. Itu sangat mereka sesali ketika mereka sudah tidak ada. Dan saya tidak ingin kalian semua yang mendengarkan cerita setiap entitas yang saya bawakan, entah itu dalam edisi Dongeng Malam ataupun Mereka Misteri, yang negatif-negatifnya gitu ya, itu terjadi pada kalian. Jangan sampai. Jadi ya, apapun ibadah kalian, apapun kepercayaan kalian, kalian harus mengingat bahwa kalian itu hanyalah sekedar manusia biasa
Sebagai manusia kita nggak boleh sombong, kita nggak pantas arogan dengan cara meninggalkan ibadah yang sudah seharusnya kita lakukan. Ya, percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka cukup jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa doakan almarhum Om Erik, semoga amal dan ibadah beliau ini diterima di sisi Tuhan dan diberikan tempat yang terbaik. Terima kasih juga untuk Tony, salam buat Tante Risma juga ya, semoga kalian selalu hidup dengan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. See you, sehat-sehat selalu semuanya.